Aduh, kok belum ada yang gabung? Iya sih. Antara malu atau gimana nggak tahu nih. Ya, kita kan apa ya niatnya Kita ya kan juga bukan ngasih mengketawakan, motivasi kan, Pak. iya, positive thinking seharusnya. Iya, betul. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada yang masuk aja kita ngobrol-ngobrol dan Mm-mm, kita betul. kasih. Karena kan tahap selanjutnya kan masih panjang, Benny. Mm-mm. Yang lulus juga kan katanya harus menunggu SKL. Habis dari SKL nanti kan harus diinput sama operator untuk tunjangan itu kan. Nah, Iya, iya. dari situ ada yudisium juga, pengambilan ijazah itu kan kita masih panjang. Iya. Mm-mm. Anu, Pak Yo, tadi itu kan Bu Neni telepon. Wah, aku udah ada telepon ya. Padahal ketua kelas. Itu Mungkin tadi mungkin beliau udah gimana nggak tahu sih tadi resepsi. kan apa? Tadi kan saya minta tolong Pak Yus buat Pak Seno bukain. udah masuk, Jujur Pak Pak Seno. Yo, jujur Sama saya itu saya tadi juga. itu nggak percaya, takut gitu. Saya mimpi, Kemudian saya mimpi. gimana? Saya mimpi. Saya mimpi nggak ini ya? Malam Pak Seno. Oh iya Pak Seno, malam Pak. Halo, ya, malam. Gimana? Sehat Pak Seno? Aduh Alhamdulillah semuringah sehat. Pak Seno mah. Nggak Udah sia-sia malam. beli apa? Laptop baru. Enggak, udah sekali aja laptop barunya. Nggak apa-apa Pak, itu kan nanti juga diganti. Iya. Aduh, Nah, siap. nggak tahu ini teman-teman kok belum ada yang masuk nih. Sebentar. Oh, Tes motor itu kan prosesnya juga. Bu Nurul udah masuk. Ini agak wifi-nya wifi kentang jadinya lemot. ya sama Pak Yo. Halo, Selamat Assalamualaikum Bapak malam, Ibu, teman-teman. waalaikumsalam, Apa Bu kabar Nurul. semuanya? Ya Allah. Gimana? Baik Sehat? Bu. Aduh, ya Allah, Pak Aduh, Tio, tetap Bu semangat Eni, ya. Pak Seno. Aduh, Bu Fit ya? Atau siapa nih? Yang cah itu siapa? Cah Ya non. Allah, aku belum lulus Pak Tio, Bu Siapa cah Eni. ini ya? Apa Bu, Maaf tetap ya, aku nggak tak buka semangat. itu kameranya. Oke. Biasa, Iya, Bu, ngomong. siap. Oh, nggih, Alah, siap. kelihatan Cah non siapa Bu ya? Nurul. Cah non. Iya, ngomong. Siapa? Iya, Tahu nih. matur nuwun Pak Tio. Nggih, Bu. Difasilitasi ya kita-kita ya. Siap. Kita saling support lah, Bu. Karena di sini kan kita suka duka itu harus kita jalani, ya kan? Iya. Karena emang apa ya? Saya juga sebenarnya dari awal tuh sama PPG ini gimana gitu ya, sempet ngegondok juga kan. Kok ini program gini-gini amat sih, nggak manusiawi ya dalam arti terus terang aja. Karena konsepnya kan sama kayak waktu kita SMA ya. Pribadi saya SMA sendiri gitu. 3 tahun capek-capek sekolah, kita dimomokkan sama 1 hari gitu. Kalau dulu kan SMA 3 hari ya. Jadi ya gimana? Pasti banyak pro dan kontra sih. Gitu. Pak Tio, yang maaf aku nggak sambil maaf juga. Ini Iya. gimana ya? Kisi-kisi gimana? Sama nggak sama yang besok nih? Sama yang kemarin? Kalau kisi-kisi sih malam Pak Imam. Gimana kabar? Sehat? Kisi-kisi sih sama Bu. Tadi sudah diinformasikan sama Bu Eni ya. Katanya sih kalau masih mohon maaf nggak lulus dalam tahun yang sama, kisi-kisi masih dalam tahun yang sama.
gitu. Hai, aku nggak Halo lulus. nih. Halo Halo, Bu Bu Fitri, Kak Fitri. Imam. Selamat malam semuanya. Malam. Sehat selalu Pak ya. Imam mic-nya belum masuk itu Pak Imam. Masih mati Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Iman, sehat. Wah, habis sepedaan. Soalnya kecil ya. Suara saya kecil ya? Kecil Enggak kok Pak suaranya. Yo. Oh, oke. Enggak Pak Yo, gitu. jelas kok. Iya. Gitu sih Bu Nurul paling. Iya, siap. Terima kasih. Hmm, Aku kan kemarin ceritanya jadinya double Pak Tio belajarnya. Gimana? Ya prakarya sama IPS ngono loh ceritanya. Jadi nggak Oh, fokus. berkarya untuk yang P3K gitu. P3K, iya. Oh. Kemarin aku masuk P3K lulus itu karena di sekolah indukku tuh adanya prakarya dan itu Hmm. satu linier gitu sama IPS sama IPA juga. Ya sudahlah nggak Iya. apa-apa, yang penting induknya, aku mikirnya begitu kan. Mm-mm. Nah jadi terpecah begitu, nggak fokus gitu. Makasih banyak ya udah dibantu ini. Oh iya. Dan itu sih Bu Nurul yang di grup yang informasi kan sudah banyak Soal-soal. soal-soal ya. Ya siap. Kalau saya sih tadi barusan kaget lihat postingannya Bu Tini. Lah, kok ini sama persis kayak kisi-kisi. Wah, sama persis Bu. Tadi yang YouTube itu Oh iya, alhamdulillah tuh kalau begitulah. sama persis Bu kayak kisi-kisi yang Iya tahun benar. 2021 ini. Saya bilang, Bu, dapat dari mana Bu Tini? YouTube, Pak. Saya cari-cari terus. Katanya gitu. Berarti kita ya yang kurang kreatif ya. Saya juga belajarnya cuman dari Google, Bu. Jadi kisi-kisi kan saya print. Kemudian saya ketik sesuai sama topiknya, baca. Iya. Tapi memang bacanya kemarin tuh ekstrim sih, Bu. Saya sampai malam terus. Wah, waktu keluarga tuh udah nggak ada sih kemarin tuh. Salahnya gini Pak Tio, aku tuh ya jujur denger di YouTube, lihat di YouTube sendiri nih. Iya. Jadi ini kata temanku juga, nanti endingnya diluluskan semua itu PPG itu. Lah kita tuh semua nyantai. Temanku yang satu sekolahan sama angkatan 3 nggak belajar juga. Tanda aja Bu Nurul, kata temanku juga nanti diluluskan. Bocoran ini dari orang Kemendikbud katanya begitu, tapi jangan dikeluarin katanya gitu. Lah kita nyantai, ujuk-ujuk ada yang pengumuman yang 1 dan 2 itu, ternyata 50-50. Wah berarti ini nggak bener ini informasi. Jadi itu udah barusan itu stres kita sama temanku itu yang satu sekolahan. Iya. Canon ini siapa sih sebenarnya? Iya, Canon. Bu Fitri kayaknya. Begitu Bu Fit. Maaf ada. Aku nggak lulus malah ketawa-tawa. Abis daripada stres nangis. Kabur. Oh, ini kalau kalau Pak Roni nih. Pak Roni. Pak Yus. Kalau enggak Pak Roni. Oke. Jadi tuh aku nyantai aja nggak belajar itu. Bu Fitri Oh, kan Pak Yusman. Lulus Pak, Ukin saya lulus. Ukin. Berapa Iya, orang ya? Ukin lulus. Apa namanya? Ternyata dosen juga nggak tahu ya. Saya juga tadi baru kaget di informasi sama Bu Eni. Saya diinformasi sama Bu Eni sama Bu Indah. Pak Tio ditelepon Bu Neni enggak? Lah ada apa Bu ditelepon? Iya, mau monitoring teman-teman yang belum berhasil. Wah, kok mosok dosen nggak tahu, dalam hati saya kan logika. Wah berarti bener ini keseluruhannya LPTK nggak ada intervensi gitu, nggak ada cangkut pautnya, semua dari pusat. Gitu. Dari pusat semua. Iya. Terus itu Pak nyambung ya di YouTube itu informasinya. Nanti kalau nggak pada lulus diturunkan passing grade-nya begitu. Toh kayak CPNS yang 2019 itu ada yang diturunkan juga akhirnya lulus. Nah begitulah, nanti ini kan proyek katanya yang 2021 tuh dihabiskan semua gitu kan. Jadi ini kita nanti akan diluluskan semua begitu. Oh semoga lah kalau kayak gitu. Berarti semacam afirmasi ya. Berarti kayak angkatan saya dong P3K-nya. Nggak lulus jadi CPNS P3K saya. Nah ini narasumber sudah datang. Turun passing grade-nya. Nah ya. Silakan Pak Cahnon. Tak kira sopo. Ayo mancing lah. Lulus Pak Beni ya? Gimana Pak Imam? Pak Beni. Pak Beni berhasil tadi udah saya monitor. Pak Beni sama Pak Gofar berhasil. Bu Desa.
berhasil. Saya tidak lulus. Wah, Di iya, kelas kita berapa itu Pak Tio? Di kelas kita? 8 kayaknya. IPS 1. IPS 1. 8 doang IPS 1. Bu Fit. 10 siapa aja yang udah konfirmasi yang berapa? Oh, berarti yang 30 dat- kita berapa kelas? 2 kelas doang kan? iya, kita 2 kelas. Berarti yang kelas sebelah itu yang banyak gitu ya? Nggak tahu tuh Payus. kurang tahu Aduh, sih. aku lagi alergi ini, lagi pada contoh. Gimana Pak Yus, langsung saja to the point nih, gimana nih informasinya? Ini terawangan saya itu Ya. teman-teman konsennya ke materi pelajaran. Kayaknya teman-teman ini jatuhnya di pedagogik, Pak. Karena selama kemarin itu tidak disentuh sama sekali. Itu prediksi saya, karena saya yakin pembahasan kita kemarin itu nyambung semua. Dan kisi-kisi yang tulisan tangan itu saya itu 99% kayaknya itu kena. Cuma kita kan tidak memprediksi soal pedagogik. Ya kemungkinan di pedagogik, karena pedagogik itu mirip sekali soalnya. Sangat mirip jawabannya. Dan ini Mas, dan PTK Mas, terus terang, saya kemarin tuh PTK tuh saya nggak tahu Mas. Kalau saya pribadi ya. Jadi ada istilah brainstorming itu loh. Loh ini apa? Saya bilang kok nggak ada di kisi-kisi dalam PTK. Kalau saya pribadi saat itu susah Mas ngerjain PTK. Kemungkinan sih pedagogik sama PTK, betul. Iya, PTK cuma saya lupa soalnya, tapi menurut saya pribadi ya, karena saya sudah bergelut dengan PTK lebih 10 tahun. Kalau ada pengalaman mudah menurut saya. Jadi saya tidak terlalu mengingat-ingat soalnya. Gitu. Yang saya ingat-ingat soalnya itu yang sulit toh gitu. Mungkin ada yang ada mengingatkan soal PTK bisa. Cuma yang saya ingat itu skema menurut Taggart itu. Ya, skemanya itu jelas ada 2 siklus itu. Ya, itu keluar. Ada refleksi. Betul. Soal yang bikin saya mau muntah. Udah malah bisa tinggal hamil sehat. sampai kemarin. Udah nggak sehat. Udah gitu tadi dengar berita udah lagi kena alergi kan karena faktor cuaca. Udah dapat berita, langsung deh alergi, langsung semua jontor semua. Lagi pada saya ya istri ini lagi bengkak Pak, lagi pada bengkak, gatel pada kena alergi dingin nggak kuat. Ini Birma gimana kabar? Istri saya kan ikut. Sehat selalu Birma. Gini teman-teman. Istrinya lulus nggak Payus? Istri lulus Bu. Dasarnya cuma belajar kisi-kisi yang saya buat itu, cuma tidak ada dasar lain dia. Jadi dia hanya belajar kisi-kisi itu. Iya. Kalau saya sih belajarnya Google Mas. Padahal saya udah belajar kisi-kisi. Kalah di pedagogik kayaknya. Gitu. Tapi nanti coba saya kan belum. Ya kemungkinan pedagogik. Ini yang kita pantau yang tidak lulus itu kan mungkin yang ingat Bapak Ibu Pak Epon ya, saya ketik di Pak Epon ya, Bu Fitri, Nurul, Bu Yulis, Bu Nurul, 4 Bu Yulis, ya, siapa lagi? Kak Widya, Kak Elsina, Widya, sepasang suami istri. Kak Elsi, 7 Pak Roni, Bu Fe, Vera, 8 Pak Roni. Siapa lagi ya Bapak Ibu? Pak Pak Imam. Imam, Pak Imam. Udah ya? udah kayaknya Pak. Pak siapa? Pak Rafiq lulus ya? Pak Epon, sudah. 9 ya Pak ya? Iya. Pak Boni dari Jakarta, Pak Boni dari Jakarta. Pak Boni lulus Bu? Bu Husna belum. Bu Husna. Oh iya Bu Husna. Husna saya sempat baca chatnya, saya enggak lulus gitu tadi. Bu Husna yang Bu Irma. Dari Aceh siapa? Dari Aceh. Bu Irma gimana Bu Irma?
Bu Irma. Bu Irma Hul. Sama kayak saya. Bu Irma masuk dah. Dengar masuk ada itu. Nanda. Berarti kita 11 nih Bapak Ibu. Cuma kelompoknya kan lebih banyak kita 11 kayaknya. orang ya yang dalamnya. Rombel ya. Ya rombelnya Iya, kan lebih 11 besar kita, orang tapi sih, lebih tadi saya rombel cek. satu. Nah, jumlahnya berapa sih Pak Yo? 22, 28. 28 ya? 28. Berarti 50% ya kita sudah ya. Kelompok satu. Bukan 28 sama dosen sama Pak Anas kalau meet itu saya ingat. Iya. Ntar saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lebih dari separuh berarti ya. 9, 10, Yang dalam. Lebih dari separuh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pak Benny sekri 25, 25 kita. Kita Pak Beni 25. sama tak? 25 ya. Pak Beni sama. Kita 25. 25. Lolos Pak Benny. Yang belum 11 ya Mas ya? Pak Beni lulus Pak. Iya. Alhamdulillah Bapak nggih lulus alhamdulillah. Wah, Pak Boskil. Selamat. Ya. Padahal Mas Beni, Iya, saya amin. di awal pas ujian tuh emosi loh. Saya sama sampean inget gak pengawasnya bilang, yaudah kita tinggal aja yang ini katanya. Ingat gak? Ingat Pak. Kenapa Pak ya? Aduh, kasihan. Iya, jadi saya sekelas sama Pak Beni kan. Jadi gini, kita tuh udah disuruh mulai. Ada satu rekan, entah dari mana ya, wifi-nya tuh down. Wifi-nya tuh gak connect gitu loh. Nah, terus sama pengawasnya sentak kan. Waduh, ibu nih gimana sih? Kan udah saya bilang cari yang bener-bener bagus. Lah kok wifi disuruh cari yang bagus dalam arti kan. Udah kita tinggal aja. Oh, jahat ya. Dia ngomong kayak gitu. Jahat Udah kita itu, tinggal aja. Wah, saya kan aduh, sampai saya langsung Aduh, jahatnya itu Pak Yo. saya sudah langsung mulai sampai ngerjain nomor 1 tuh saya 10 menit. Astaga, nih gimana nih gara-gara dongkol. Kasihan gitu, nggak manusiawi lah. Iya Masa betul kayak gitu. Pak Yo. Iya, ngomongnya ditinggal aja, itu mentalnya Aduh. gimana. Pas udah selesai ujian dia langsung live dari grup. Tapi nggak tahu tuh lulus apa enggak. Ya Makanya semoga aja lulus Pak Yo. ya semoga lah. Makanya saya Memang pengawas memang beda-beda ya Pak Yo Beda, ya. beda. Kebetulan kalau di saya itu humanis banget Pak Yo. Emang apa namanya ya istilahnya itu nggak terlalu ketat banget. Cuma kan ya asalkan kita terlihat itu loh setengah Iya badan gitu sih. aja aman gitu sih. Makanya kita tuh sebenarnya yang kita tuh sebenarnya ujian ini udah banyak kena mental. Ibaratnya sudah belajar mati-matian, harus nginstal, harus berjuang mengkonekkan wifi, Banget harus dah. bisa godaannya banyak sih. Maaf Pak Yusman, berarti saya nggak usah nginstal lagi ya berarti. Pakai yang kemarin. Pakai yang aja. kemarin aja Oh. kayaknya. Pakai yang kemarin Bu, nggak perlu misal lagi. Oh ya udah. Apanya? Ya, jadi Ibu Bapak tadi sudah dijelaskan Apanya? Pak Isman ya, mungkin yang belum Apanya? masih harus berjuang lagi, bisa fokus di pedagogik ya Mas ya, sama PTK ya gitu ya, Iya, betul ya. perlawanan pedagogik sama PTK. Ini saya ada bedahan kisi-kisi ini, cuma yang teori-teori aja. Ini ada 49 nomor. Heeh. 49 nomor pedagogik. Mungkin kita langkai dulu pedagogiknya, kita analisa yang PTK. Tapi ini belum lengkap ya, kasihan yang belum ikut ini, yang belum masuk ini. Ini kan ada 11 orang ini. Nanti kan, Saya rekam sih Mas. oh ya gitu ya. Iya. Bisa. Ya sebenarnya kayak gitu dah. Untuk pendaftarannya sama Bu, nanti Bu sesuai dengan kayak UP itu. Jadi kita masuk lagi itu. Di YouTube banyak kok anunya, tutorialnya untuk retaker itu. Oh gitu. Jadi tidak usah bingung, kita cari di YouTube aja kan, kalau ada visualnya kan kita gampang mencontohnya gitu nanti.
Ya berarti Cuma kata temen sih sama Pak, kayak ya, kemarin nama daftar terus mungkin ke pihak bank. ya bedanya kita ada transfer nanti Iya. Bu, kita pakai virtual account. Cuma ini kan anehnya itu kan tidak ada nilai. Seandainya ada nilai kita bisa ngukur. Kita itu seberapa jauh sih kemampuannya. Kita kan bisa ngukur bagi yang tidak lulus itu. Iya. Berarti kan seakan-akan kita kan hampir salah semua seakan-akan kalau udah dikasih tahu nilainya itu. Seakan-akan kita kan salah semua 120 soal itu. Kayak Iya. gitu. Iya betul. Ya intinya pasti di bawah 70 lah gitu ya. Iya, cuma kan ngambang Pak Tio, berapa kan nggak tahu. Seandainya kita tahu kan kita bisa prediksi. Misalnya kita betul 60 soal, oh, berarti Iya. 10 soal ini bisa kita simpulkan PTK gitu kan, kita bisa genjot di PTK-nya gitu. Jangankan hal yang penting seperti itu, Mas. Hal yang membuat kita panik aja dari segi pengumuman kalau saya analisis. Contoh, kita lagi posisi nunggu pengumuman. Lah, kok ini kita pernyataan belum lulus ya, tapi sudah ada undangan untuk retaker angkatan 3. Lah, maksudnya apa ini? Dalam hati ya kan? Jadi Ya, kan kita kena mental juga di situ. Iya. Lah, berarti kesimpulannya ada yang nggak lulus nih. Aduh, siapa ya? Iya. Nah, di situ itu sebenarnya kalau saya rasa ya kurang pas sih. Seharusnya kita pengumuman dulu, baru kita ada informasi yang surat edaran itu angkatan 3. Iya, bahkan di siapa yang bilang Pak Rofik itu kan dipastikan tanggal 17 pengumuman. Iya, ini Ternyata malah maju. Pak Tadi pagi Gofar. saya iseng Pak lihat loh kok wis ada. Ya, Akhirnya awalnya kan saya- Pak Rofik kan, awalnya Pak Rofik. Iya. Oh gitu. Iya. Anu apa namanya? Bukannya yang sudah keluar itu Kemenak dulu ya Pak ya? Oh, kurang paham. Satu server kok Kemenak Kemenak dulu sama- Pak. Oh gitu ya. Enggak, setahu saya itu Kemenak itu memang keluar dulu Pak. Hmm. Jadi pas waktu pengumuman retaker itu mungkin ya apa namanya? Ya karena Kemenak itu sudah keluar, sudah tahu gitu mungkin. Ya. Iya. Cuma kalau tadi nyambung Bu Nurul ya, itu saya juga sempat dengar segitu sih. Ini PPG ini kan sebenarnya proyek gitu. Iya. Nanti kemungkinan besar juga mau diluluskan semua gitu. Ya semoga lah ya. Ya semoga aja Pak. Harus agak nilai Pancasila kelima, keadilan Amin, amin. sosial. Amin. Amin, Mas Roni. Wah, Pak Imam. Mak tegang Pak Imam ini. Oh iya, terus Eh, nyambung tadi Pak Yo, nyambung Siap. yang sama Bu Neni tadi Pak Yo. iya, Tadi monggo. itu kan apa namanya? Ya itulah intinya kayaknya sih menyiratkan untuk soal-soal UP itu samalah untuk retaker Ya. sama yang UP kemarin itu, menyiratkannya di situ. Kemudian kok saya itu apa namanya, kayak digiring gitu ke itu yang kita pernah dikasih Bu Neni itu loh, yang UP P-nya buahnya itu. Oh iya. Nah, tadi saya itu sempat lihat lagi, ternyata memang untuk pedagogiknya itu ya, kalau menurut Banyak saya di sih situ ya. hampir banyak sih yang keluar dari situ sih Pak. Kalau Iya, masalah itu pedagogik gitu. sudah ada di grup informasi ya, Ibu Bapak ya. Iya sudah, Bisa tadi saya dibaca-baca kirim lagi. ulang gitu. Ya berarti kita Yang penting tetap semangat. Kita konsen ke sana dulu. Kita konsen ke PTK sama pedagogik dulu. Pedagogik, Karena ya. iya, karena saya yakin itu teman-teman jatuhnya di pedagogik gitu. Nggak tahu saya benar atau tidak ya. Cuma seakan-akan di pedagogik PTK nggak ada di kisi-kisi Pak. Iya, Ada. PTK itu ada Iya, kah? kisi-kisi 10 Lupa-lupa. nomor terakhir. Kalau saya Lupa iya kita bahas di itu. nomor terakhir. Iya, 10 nomor terakhir tuh PTK. Ini saya coba akses kisi-kisi lagi, berubah apa tidak ini. Selamat malam Bapak Ibu. malam Kak Malam, Wita. Kak. Malam Kak. Malam ya.
Kisi-kisinya sama kisi-kisinya persis. Kisi-kisinya persis ini tentang ketika tentang ini yang belum bergabung siapa ya Bapak Ibu ya? Bu Husna, Bu Vera ada, Bu Vera ada. Pak Epon halangan. Pak Epon tadi itu ada supervisi kabupaten. Ya, Kak Elsina belum. Sina. Bu Yulis sinyal Pak. Iya ya. Masih lemes. Pak Yus, boleh nggak kalau aku minta tolong nih untuk teman-teman juga yang coret-coretannya kisi-kisinya Pak Yus kemarin itu tolong di-share gitu gimana? Boleh nggak gitu? Ya, monggo saya share. Oh, ya Ini udah. Terima kasih Pak Yus. kalau tulisannya saya sangat jelek Bu, sangat jelek. Ini kebetulan istri saya menulis ulang biar yang punya istri aja yang saya share. Yang penting pengen belajar dari situ. Iya, bener ya Pak Roni ya. Halo Pak Roni. Cuma Siap Bu Nurul. Pak Roni, Iya. Pak Roni. Siap Kak Widye. Siap. atau gini aja kita ingat-ingat Oke, soalnya kita nanti yang ngambil sertifikatnya bareng-bareng. Iya. Insya Allah, Pak Yohanes. Amin. ya Bareng Pak Yohanes, Yakin. Pak Yusman. yakin. Siap. Jember siap rombongan berangkat Mas Roman. Iya, kan kurang Nanti- 12 hari lagi. Ya, nanti Iya. kita sistemnya kita buat kisi-kisi ya, kita tampilkan kisi-kisi. Kita awali dari terserah mau pedagogik, teori, profesional atau PTK. Nah, ketika kita baca kisi-kisi, ada kemungkinan teman-teman ini ada yang nyambung, ada yang ingat soalnya. Nah, baru kita bedah soalnya itu, gitu. Iya. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu, Boleh. ada kemungkinan soal itu berbeda, cuma tidak akan beda jauh. Karena berdasarkan kisi-kisinya pastinya. Tidak akan beda jauh. Jadi kemungkinan sama, kemungkinan tidak. Cuma kisi-kisinya kemarin saya masih ingat ketika kelompok saya itu ngobrol-ngobrol tentang kisi-kisi, ternyata Pak Anas itu mendengarkan dan Pak Anas komen. Nah, ketika Pak Anas komen itu dia bilang kisi-kisinya tetap kok kayak tahun kemarin gitu. Jadi kesimpulan saya kisi-kisi itu tidak berubah gitu. Iya. Dan kalau ada yang bilang mungkin nggak tahu kebenarannya atau tidak ya, kalau UP itu pasti diluluskan semua, bukan saya gimana ya, cuma ada teman itu yang sampai 4 kali ada yang belum tuntas. 4 kali Ada. itu berarti setelah 4 kali apa yang terjadi Mas? Apakah retaker lagi? Kurang tahu ini kemarin ini masih belum Teman yang saya keempat 4 ini belum kali turun lulus masih, Pak. nilainya. 4 kali lulus dari PKN. Oh iya. Ya semoga Empat kita hanya kali. satu kali Saya nggak retaker mau, ya. sekali Berarti aja kita retaker. upayakan ini Amin. ya Amin. sampai tanggal 26 kita upayakan kita intensif membahas soal. Jadi Siap Pak Dosen. supaya, dan saya juga kesediaannya Bapak Ibu yang sudah lulus ya, saya minta kesediaannya kebersamaannya kita supaya tetap kita membahas soalnya. Jadi dianggap kita ini kan sudah satu saudara. Jadi jika salah satu saudara tersakiti maka yang lain juga ikut sakit gitu. Iya, betul. Itu perasaannya Iya, saya. siap Pak. Jadi terharu, mau nangis jadinya, Bu Fit. Iya dong. Harus Enggak, Bu Nurul terharu. senasib. Makanya begitu nggak lulus cuman ngetik ke Pak Yusman sama Pak Tio, pas Pak Epon bilang saya belum dikasih rezeki, saya baru berani pede. Terus saya juga sama. Ternyata banyak, alhamdulillah banyak ada temennya maksudnya. Iya. Sebenarnya saya buka punya diri sendiri, saya enggak ada perasaan apa, ada dikduk takut enggak sama sekali. Ketika melihat kelulusan P3K saya takut enggak sama sekali. Tapi ketika saya lihat punya Bu Eni Nopi, punya Bu Vera, punya Pak Roni, saya gemeter, tangan saya gemeter. Sama saya tadi juga. Aduh, saya nggak berani tadi tuh Pak, beneran saya itu. Saya yang buka Pak Yusman, saya buka sendiri gak bisa.
Oh, sama Pak Roni, saya juga dibukakan sama Pak Yus. Tadi senang-senang sama Benny tadi. Aduh, Pak Imam. Pulangnya saya tuh tadi sampai nangis-nangis tadi, ya Allah. Alhamdulillah. di Alhamdulillah. selfie-an sama Benny tadi. Syukurillah semuanya. Pak Imam. Ada kemungkinan Sampai apa saya itu kurang membuka pintu langitnya. Jadi kurang ada sesuatu hal yang kurang saya buka di atasnya. Jadi ada kemungkinan saya ya kamu kenapa kurang gitu, itu kamunya ke saya tuh tidak dibuka pintu langit sayanya gitu. Mungkin Iya. saya dari situ, saya menyadarinya dari situ gitu. Kalau saya belajar di Pak Yusman itu tok, wis. Habis itu datang dari Pak Yusman banyak Terus teman-teman. diganggu cah cilik ya, Mas? Iya. Banyak godaan. Ya Allah. Status jenengan ini. Belum teman-teman, teman-teman honorer. Aduh, luar biasa. Iya sih. Ya sinaunya itu dikejar sama Pak Yusman, untung bisa jawab. Tapi tidak tahu nilainya saya. Sampai saya sih mengerjakan sampai mau muntah itu, tanya Pak Yusman. Saya enteng ngerjakannya itu diparingi tidak bingung, Bu, karena sudah dapat kitab dari Pak Yusman. Ini yang dibaca, baca keluar semua ternyata. Luar Lagi biasa. sakit, Pak. Saya lagi nggak enak badan. Cuman Begitu. saya yang nggak fokus memang. Iya, Nggak banyak- enak badan, banyak jadi nggak jebakannya, Saya Pak. Makanya saya prediksi ngerjakan itu, untuk terakhir deh itu. saya prediksi itu Kerjakan memang di pulang pedagogi. baru selesai. Saya prediksi itu Iya, Pak, memang betul, saya kelemahan di situ. kemungkinan di Pak. pedagogi kayak Pak Roni, kemungkinan juga Pak di Yus. pedagogi. Ya, Pak Benny. Yus, gini, solusi bagi teman-teman ya. Menurut saya teman-teman yang tidak lulus kan kemarin mungkin ada soal yang kiranya apa yang sulit gitu loh. Sulitnya yang mana, itu yang kita fokuskan untuk kita bersama bedah lah seperti itu. Saya juga sama pas waktu ujian dulu itu, saya itu lupa kalau misalnya Portugis dulu yang datang ke Indonesia. Nah gitu loh, kan ada soal yang peta itu, peta Belanda, peta Ya, warna-warni jalur itu ya. itu, Iya, itu betul. dicari Konvensional itu. Mm-mm. dari teman-teman tuh apa yang sulit kemudian dibahas saja. Kalau yang gampang kan enggak perlu gitu loh. Yang bisa gitu. Oh, masukkan saja itu, Pak. Ya, betul. Kalau kemarin Iya. itu cuman mau izin ke jeding saya nggak berani, Pak. Saya pakai pempes Mas Roni ya. Iya itu, karena perintahnya itu nggak boleh kemana-mana. Saya nggak kemana-mana. Aduh, tahu Sama, gitu sama. saya kemana-mana. Lihat teman-teman di monitor saya ada kejeding sampai berapa menit ya. Enaknya Iya. gitu. Kalau saya 1 jam sebelum Kejeding selesai itu sudah. nyontek ya. Ya nggak tahu. Kalau saya 1 jam masih sisa waktu, saya sudah akhiri, Pak. Saya mau izin ke belakang gitu. 1 jam cuma saya akhiri, sudah Anda bisa ngotak-ngatik. Cuma saya ada ke Sampean belakang berarti 2 jam sampean. 2 jam, Pak. Mantap. Cuma saya dalam 1 jam itu mungkin ada 4 kali kejeding. Saya bilang anu sudah sering pipis gitu. Padahal saya rokokan di samping kamera itu. Itu aja, Ih, dah. parah Ya. ini Pak Yus nih. Padahal Iya, ya, Pak Yus metal. mulai balik. Taunya cuma Tapi kan Tapi geser kalau kamera tapi aja. kalau di ruangan saya itu ada yang ini izin bolak-balik. Oh, Saya sama Bu Insan kalau nggak salah. Sama Bu Insan. Iya, cuma Di room saya malah ada yang hilang. Sampai terakhir itu sampai ditanya-tanya kemana orangnya nggak tahu kemana hilangnya itu. pingsan tuh pasti. Tapi ya udah lulus nanti ya. Itu kuota habis Bu Eni, ada yang kuota habis waktu itu. Ya, Oh gitu ya Pak Rijal ya. Bu Eni Kasihan loh itu ngilang kan itu Iya. kan. hilang, terus izin beli itu dulu, izin beli voucher dulu, Astaga. Iya tapi nggak Tapi kembali boleh itu itu. Pak Rijal. kembali, iya kembali lagi Bu Eni, Iya. dan boleh. Dan boleh berarti kan Saya langsung keluar itu. gitu. Ya mungkin ini Ternyata beli via WA ya. pertemuan kita di awal lebih ke sharing dulu ya Mas ya. Sharing motivasi, penguatan gitu ya. Nah, pastinya temuan ini nggak sampai di sini sih. Ketika Ibu Bapak perlukan meet untuk misalkan saya kesulitan nih membahas soal, silakan
bilang aja, nanti saya fasilitasi. Insya Allah lah saya fasilitasi sama Pak Yusman. Pak Yusman, kalau saya sih, mohon maaf ya, kapasitasnya kalau teori-teori gitu masih minim ya, apalagi masih kurang lah Pak Yusman sebagai narasumbernya. Jadi kita nggak putus di sini. Nanti Ibu Bapak mungkin besok sudah mulai belajar mandiri dulu gitu ya. Nanti di hari apa yang kira-kiranya free dan butuh pembahasan bareng, kita meet lagi. Karena keluarga juga jangan dilupakan sih. Itu yang penting sebenarnya. Siap. Ya, Pak Tio tukaran tok, Pak Tio. Iya, betul begitu Pak Kenapa? Tio. Gara-gara PPG. Iya. Curhat tukaran tok gara-gara PPG. Tukar pikiran, Pak. 4 kali saya Mas ribut terus. Kalau saya tidak sempat tukaran, Pak, sama-sama sibuk PPG, Pak. Oh iya, betul. Sama-sama lulus. Alhamdulillah ya rezekinya. Aduh. Pak Imam. Pak Imam gimana Pak Imam? Pak Imam senyum terus. Kak Uje. Di dalamnya Pak Imam belajar. Pak Imam belajar lagi, Pak Imam. Ayo ngumpul bareng. Ada tak belajar Iya, ayo. ngumpul bareng, Mas? Terlalu banyak Mas, goes, Pak Pak. Riza, selamat Pak Riza. Iya teman-teman, kalau Selamat. boleh saya kasih saran, Ini itu juga ada. saya belajar dari YouTube yang saya kasih, itu kisi-kisinya sama persis dengan kisi-kisi yang tahun lalu. Jadi saya belajar dari situ. Kemudian untuk ekonomi, saya juga belajar dari YouTube yang sudah saya share. Itu cara ngitungnya sama persis gitu. Jadi kalau saya sih belajarnya dari YouTube gitu. Itu saya temukan 1 hari sebelum itu. Jadi saya benar-benar pantangin deh YouTube-nya Yuda Arianda, kisi-kisinya sama persis dengan yang ada di UG. Iya yang tadi ya. Iya sama persis Pak, benar sama persis. Iya, betul. Sepakat. Ada Kirk Terima dan kasih, apa Bu gitu Tini. ya. Sama-sama Terima iya. kasih, Bu Tini. Ya. Iya, Bu Tini yang duduknya lesehan kuat ya. Aduh. Bu Fitri ya, begitu saya ditegor tuh malamnya, saya langsung beli meja di Aceh Hardware, muter-muter Bu. Akhirnya beli meja Bu, karena saya nggak punya meja. Saya diakalin Bu, meja Yang tamu. saya ingat, Saya taruh yang saya meja ingat kecil. penilaian ya Ibu Bapak masih ingat nggak Mas Yusman, penilaian pembelajaran itu yang apa ya? Jadi penilaian itu ini masuk ke bentuk apa gitu ya? Kok apa sih? Aduh lupa lagi kan. Kontekstual atau apa itu ya? Pokoknya penilaian pembelajaran itu ada macamnya apa aja. Nah itu pasti keluar dari Ibu Bapak. Saya ingat itu tuh. Ini saya lagi baca yang dari Bu Neni kan. Penilaian pembelajaran itu ada apa saja. Saya ingat itu. Terus yang ini, yang profesional itu yang pendapat pengertian mobilitas sosial ya, menurut para ahli itu keluar gitu kan. Iya, Paul betul. B. Harton atau siapa itu. Nah itu Itu keluar. teori-teori Hindu-Buddha itu juga keluar itu Pak Yo. Teori yang Hindu-Buddha masih itu fenomena isinya arus sekarang balik. itu. Itu arus balik. Ya, Kalau harus teori balik dari Hindu-Buddha. pendidikan Iya. orang yang menempuh pendidikan di Betul. India kembali ke Indonesia Kembali ke membawa Indonesia. agama. Saya ingatnya pokoknya Tapi yang saya Sriwijaya gitu aja yang harus balik. Oh. Saya yang fenomena itu cuma saya cari di YouTube itu udah ada, cari di Google udah ada. Saya penasaran kepada jawaban saya. Itu tentang perbedaan patung Hindu, patung Buddha, patung Hindu di Indonesia sama di India. Iya. Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan jawaban pasti. Cuma Itu yang sulit, saya pilih itu kalau di Indonesia itu patungnya identik ke raja. Kalau di India ke dewa. Itu pilihan saya. Tidak tahu entah itu betul atau tidak. Cuma saya Iya, penasaran. saya juga gitu Pak.
saya cari di Google tidak temu itu. Kalau saya jawabannya sama kayak Pak Yusman, saya soalnya mikirnya itu kan apa namanya raja itu kan kalau di Indonesia itu diibaratkan dewa. Gitu saya mikirnya. Iya. Bapak Ibu, Kalau yang itu nggak ada yang keluar ya, boleh Bapak, bertanya enggak? yang kayak ya silakan Pak Beni. Ya, monggo. Apakah soal yang itu apa namanya UP pertama, apakah mirip atau sama dengan UP yang nanti akan diikuti teman-teman nantinya gitu? UP apa Apakah retaker, mirip Mas? seperti itu? Atau Retaker gimana? ya, Pak? yang kedua. Oh maksudnya itu UP yang kemarin sama retaker besok itu sama atau tidak? Ya. Gitu tak Pak Ben? Apakah sama kisi-kisinya cuma beda soalnya gitu? Ya, ada kemungkinan paket soalnya yang berbeda, Pak. Ada kemungkinan ya. Cuma kalau bisa cari info itu Bu siapa? Eni. Gini aja Pak, cari ya Bu Fitri bisa teman tanya siapa yang Ya, nggak Bu Fitri. lulus, kemudian ikut ujian UP lagi, apakah soalnya itu mirip? Teman Apakah saya sama lulus, atau beda gitu? Yang itu sebagai rujukan juga. Di share sama Bu Eni itu loh. Bu Eni. Beda Bu ya? Bu Eni. Dalam Waktu PKN Oke. beda, tapi waktu IPS katanya sama, bahasa Inggris sama. Sampai Tergantung. yang share di grup Gini. itu, yang di Facebook itu Enggak, Gini maksud Bapak Ibu. saya gini. Tadi Dulu kan mungkin punya teman ya yang nggak lulus yang ujian pertama, UP pertama, kemudian ikut UP lagi, soalnya mirip atau sama atau beda sama sekali gitu loh Bu, maksud saya. Mungkin tanyakan ke teman-teman yang tidak lulus. PKN teman saya. Yang sudah tes lagi. PKN Pak, pernah teman saya sampai 4 kali itu beda semua. Itu retaker Tapi itu ya? yang bahasa, Beda. ya retaker. Beda Yang sama bahasa UP. Inggris, ya, yang bahasa Inggris sama ternyata. Tergantung. Yang tergantung IPS, nggih. waktu itu IPS bilang sama Bu Fitri katanya, wah Bu Fitri pasti 2 kali, nggak mungkin sekali gitu. Banyak yang ngomong. Biasanya IPS pada 2 kali gitu. Nggih. Bapak jelas, Ibu. Yang ini. Gini. Apa namanya? Gini. Tadi kebetulan kan saya ditelepon sama Bu Neni. Intinya itu saling menguatkan sesama teman gitu. Kemudian suruh mengingat-ingat kembali soal-soal UP kemarin gitu. Kata Bu Neni sih kemungkinan besar itu soal UP sama retaker itu sama gitu. Kemudian saya tadi itu digiring suruh suruh pelajari yang itu loh, yang dari Bu Neni dulu, yang UP PP-nya banyak itu loh, gitu. Terus saya tanya sama temen juga di Facebook sih ada, itu retaker juga, katanya sih sama gitu, soalnya sama UP, gitu. Kalau misalkan menurut Pak Yusman tadi kisi-kisinya sama, berarti kan materinya juga sama, cuma mungkin itu redaksinya aja yang sedikit diubah-ubah gitu mungkin. Nggih. Saya tadi lihat kirimannya Bu Eni itu bagus sekali tuh. Kayaknya memang yang buat dosen. Iya Pak, itu tadi saya screenshot itu dari dari FB Pak. Terus saya juga dikuatkan sama sama Bu Neni juga sih Pak, gitu. Jadi beliaunya bilang aja wes teman-teman yang lulus atau yang kemarin kurang berhasil itu diingat-ingat lagi soalnya apa gitu. Jadi kalau misalkan Bu Neni bisa bisa menyarankan itu kan kemungkinan juga beliaunya sedikit kan juga tahu kan soalnya seperti apa gitu. Kalau menurut kata Bu Fitri tadi ada yang beda, ada yang tidak. Bu itu kayaknya tergantung LPTK-nya, Bu. Ya betul. Pak Yusman, Nggih. maaf. Saya seingat saya ada gambar grafik di situ kan Pak konsumsi ikan daerah X itu kalau nggak salah yang Lamongan
nilai tertinggi, nilai terbesar itu kan grafik yang numerasi yang Betul. sekarang. Betul. Soal Malang. numerasi yang sekarang kan harus begitu. Nah, kita tuh kemarin saya kan nemuin kayak gitu, yang ada Lamongan jumlah ikan sekian, terus yang gambar grafik kalau nggak salah itu juga kan komposisi seperti itu. Itu yang bikin mata saya harus liatin ke itu laptop. grafiknya kecil. Nah, Angkanya itu kecil, sampai saya lihat di laptop sampai dipelototin. Sama, betul. Ya, itu memang sebenarnya bukan tes profesional itu sebenarnya, itu tes mata itu sebenarnya, Bu. Setuju. Tes mata itu kalau saya. Nah, Tapi ini memang Mas, itu butuh kalau ketelitian kita kayaknya itu Pak Yus. Itu bentuk nanti RPP kita seperti itu, Bu, numerasi literasi ada harus seperti itu, Bu, gitu. Jadi ya memang soal yang dari itu. Pak siapa? Dari Pak Pur ya. Itu ada ya. Prinsip penilaian valid, reliable, sama akuntabel. Itu keluar kemarin. Iya, Prinsip betul. penilaian. Iya, betul. Di-share aja Pak Tio, di-share. Itu itu soal-soal yang Pak Pur. Aduh, saya udah kemana ya, lupa. Duh, saya juga. Sebanti saya lihat di file laptop saya ya. Siapa tahu masih ada datanya. Prinsip penilaian valid, reliable, akuntabel. Nah, itu keluar itu kemarin. Akuntabilitas atau apa? Iya, betul. Iya, masuk itu Pak Yo. Iya, kemarin itu ada, saya ingat. Terus sama yang ini, yang orde baru, penyebab masuk. Penyebab terjadinya itu saya salah itu, saya yakin. Saya itu isinya itu kurs, karena kurs jual itu naik. Yang betul itu kayaknya kebutuhan pokok naik ya, Mas. Salah satu penyebab harga Pak. Iya, harga pokok ya. Jawaban saya itu nilai uang turun, harga barang pokok naik. Nah, itu saya Kalau nggak salah ada saya isinya itu yang D kalau nggak salah. Itu saya moneter isinya itu. Harga kurs saya isinya itu. Ya, nah, itu itu ya. Kalau enggak salah itu kaitannya dengan moneter itu. Dengan krisis moneter. Krisis moneter kan nilai uang kita kan anjlok kan sampai berapa ribu itu kan. Itu harga pokok ya. Iya, sehingga berpengaruh terhadap pasar. Harga-harga barang itu naik sehingga uang nggak ada nilainya itu. Itu pernah terjadi juga di sejarahnya Orde Lama sampai keluar sistem gunting uang. Gunting Syarifuddin. Ya, gunting uang Syarifuddin. Jadi uang itu dibagi dua pas nilainya. Jadi separuh. Kalau Syarifuddin kan Orde Lama, Mas. Iya, itu kabinet Orde Lama itu, Pak. Kalau Orde Baru, Lama. kalau yang Soeharto. Iya. Orla ya zamannya Pak Karno masih. Kalau itu sih jawabannya juga. Memang Habibie nggak keluar. Itu apa namanya hampir sama. Saya ingat keluar Habibie Pak Tio. Wah, keluar kok. Habibie keluar tentang Habibie keluar. Ekonomi. Keberhasilan ekonomi. Oh, saya nggak ingat. Persis dengan prediksi saya itu soalnya. Apa itu coba? Ya, betul. Itu yang dilakukan Pak Habibie itu. Yang dilakukan dengan jejak pendapat. Oh iya, itu kan pelepasan Timur bukan Bu, tentang keberhasilan ekonomi. Iya, keberhasilan yang Pak Yusman bilang tuh ada. Saya juga kalau di Pak Habibie itu keberhasilannya apa sama seperti yang Pak Yusman bilang ada soal. Iya. Itu Pak Habibie itu lupa saya. Ntar saya lihat catatannya. Ini. Suku bunga meningkat. Ya, menaikkan suku bunga 70%. Itu jawabannya tidak ada 70%-nya. Cuma ada kata-kata menaikkan suku bunga yang Pak Habibie itu. Itu kan untuk kaitannya untuk mengatasi soal berikutnya. Soal berikutnya kan uang yang beredar terlalu banyak sehingga nilainya turun. Sehingga kalau menaikkan suku bunga itu orang akan cenderung menabungkan uangnya sehingga akan stabil gitu kan, untuk pengendalian uang yang beredar. Kalau teori belajar seingat saya itu isinya itu konstruktif,
Jadi anak itu pertama itu disuruh gurunya itu mencari di internet, kemudian anak menganalisis dan nanti akhirnya mempresentasikan. Nah, aku inget banget itu mengkonstruk gitu. Pokoknya teori belajar konstruk. Pak Imam ngantuk Pak Imam. Tapi nggak apa-apa kan Pak Imam tidur dari tadi tuh. Ini gimana kita motivasi apa kita bahas campur apa? aja Mas. Ya. Campur aja. Campur, Kayaknya ya. yang ingat-ingat aja sih kan. Oh iya ya. Itu loh Pak, apa namanya, alat-alat itu loh, kebudayaan prasejarah itu loh. Ya, yang isinya kampak. Enggak gini. Iya, yang kapak lonjong, kapak persegi itu loh. Lonjong, kapak persegi. Menhir. Saya ingat itu. Gitu. Itu kan ada dua jawaban, ada titik-titik di awal, ada titik-titik di belakang. Iya. Itu kapak yang depan. Pokoknya saya isinya depan kampak, belakangnya kayak menhir gitu. Ya betul. Isinya saya ngambil pokoknya intinya itu. Terus sebenarnya yang kalau saya cuma kalau Pak Yus, maaf, di situ kan ada kebudayaan akulturasi Hindu, Buddha dan Islam melalui apa di situnya? Kalau saya wayang. Kalau saya isinya wayang, betul nggak Pak? Wayang, betul. Iya, udah. Ada wayang sama satu lagi yang di share Bu Fitri ada baca soalnya saya. Ya yang di share Bu Indah tadi ya Mas, itu kaligrafi ya kalau nggak salah ya isinya ya. Ya. Yang di share Bu Indah kaligrafi sama Menara Kudus itu. Karena ada 3 pilihan, disuruh pilih 3 kita. Disuruh pilih 3. Iya. Iya. Menara Kudus. Ada 6 gambar. Disuruh pilih 3 yang merupakan yang dipengaruhi oleh Islam. Oh iya. Berarti Menara Kudus. Saya lupa cuma satu menara, yang satu itu kaligrafi. Ya, Menara Kudus sama satunya itu lupa saya apa. Mungkin ada yang ingat apa itu. Lupa. Cuman saya ingatnya satu kaligrafi. Ya, Ibu Bapak yang ingat? Ya ingat Menara Kudusnya aja. Oh, Menara Kudusnya ya. Bukan gambar wayang ya, bukan gambar wayang ya, bukan ya. Yang gambar wayang itu ya. Emang ada gambar ya? Yang menyerupai Hindu toh, Pak? Saya lupa. Yang menyerupai Hindu kan? Yang dipengaruhi oleh budaya Islam, Pak. Ya. Iya. Saya ada 2 lagi nih. Saya ada 2 soal lagi yang ingat sejarah. Yang pertama, memilih kerajaan Islam yang mempunyai masa jayaan. Kayaknya saya salah. Saya isinya Tidore. Sepertinya itu yang betul-betul Gua Talo ya. Itu yang pertama. Terus sama yang sistem kerja Rodi. Sistem kerja Rodi itu ada istilah bahasa Inggris. Nah itu saya nggak tahu tuh trigger apa gitu, saya lupa ya. Tapi ada di situ. Jadi kerja Rodi itu triangle special kalau nggak salah. Nah itu maksudnya apa? Saya ingat 2 itu. Kalau culture stelsel itu tanam paksa. Jadi intinya culture stelsel. Pokoknya stelsel taman paksa aja gitu ya Pak Yus ya. Ya. Kalau stelsel itu tanam paksa. Ya saya 2 itu. Yang kerajaan Islam itu Gua Talo itu kayaknya ya. Yang soal aplikasi itu cultural shock itu yang menyita pemikiran itu. Lupa saya soalnya. Apa soalnya itu Pak? Lupa saya Bu. Itu dikasih ilustrasi itu soalnya. Culture shock, Pak. Ya, kaget. Budaya. Kaget. Karena dia tracing, misalnya orang saya pergi ke Arab tidak bisa bahasa Arab, itu culture shock. Atau saya pergi ke lingkungan yang saya tidak mengerti bahasanya, itu salah satu culture shock. Tentang bahasa, soalnya tentang bahasa. Lupa saya.
Soal Pak Yus, pedagogik ada yang loyalitas juga keluar, Mas Yusman. Ya, loyalitas. Ada manajerial, Pak. Kalau di P3K Iya. persis manajerial. Jadi kita Betul. itu dipilihi Di tes kita Ya. milih yang mana gitu pada Ya. saat itu. kepribadian itu. Betul. Itu Jadi lumayan tuh kalau Kalau salah saya juga. yang nggak punya kepribadian gimana ini ya? Kalau kepribadian Harus itu makan pentol istilahnya kuncinya ya, triknya kalau kepribadian itu ketika kita dihadapkan pada tugas, kita akan menyampingkan keluarga, teman, sahabat. Jadi kalau ada pilihan anak sakit sama berangkat kerja, pilihannya harus berangkat kerja. Walaupun di situ Oh iya, ada masuk pilihan, itu. walaupun di situ ada Ya itu. pilihan, saya menelpon teman dahulu, setelah itu agak terlambat sedikit berangkat kerja, itu salah. Oh, Jadi tetap diutamakan bekerja. Jadi tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada apa. Yang ada pekerjaan yang utama gitu. Iya, masuk Keinget itu Pak Pak. Yusman. Itu soalnya tentang ketika saya tiba-tiba dipindah tugaskan ke sekolah yang lain. Betul. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Iya, itu masuk itu Pak, yang dikasihkan ke Bu Neni itu saya sempat baca Iya. soalnya. tetap Persis. menjalankan dengan baik ya tugas dan tanggung jawab. Persis banget. Ya, persis. Nah, kayak gini aja ya Ibu Bapak konsepnya ya. Saling ingat gitu. Ya. Iya. Terus sama ini Satu lagi ekonomi. gambar-gambar tuh, Bu. Gambar yang mana? Gambar-gambar yang diagram. Gambar tangan itu, gambar tangan. Oh, gambar tangan itu Oh, religius. heeh. Itu pengorbanan untuk pengorbanan. Kalau saya menerjemahkan tangan berdoa, hewannya dikorbankan. Gitu kalau saya menerjemahkan. Sehingga saya mengarah ke yang religius. Tadi ada yang posting juga di grup. Persembahan untuk Ya, pengorbanan gitu ya. ya, Oh, ya. Boleh nambahin? ya. silakan, Bu. Boleh. Ya, jadi tangan itu juga di situ menyambung saja. Jadi di sini juga ada hubungan mereka dengan kekuatan di luar kemampuan kita. Jadi ada juga hubungannya dengan kekuatan di luar kemampuan manusia, karena pada masa itu kan masa praaksara, mereka belum tahu konsep ketuhanan kan belum ada. Jadi mereka menganggap bahwa di luar kemampuan mereka ada, seperti itu juga tambahannya. Jadi ada hubungannya dengan di luar kehidupan manusia ya, religius seperti itu. Kekuatan di luar kemampuan manusia gitu. Ya, hewannya dikorbankan itu kan. Ya, Bu Indah. Ya benar, karena di situ ada hubungannya dengan berburu ya, benar-benar. Oh, iya. Siap. Bu Wityo bisa dengar nggak, Bu Indah? Mohon maaf. Bisa, Pak. Oh, puji. Oke, siap. Bu Irma juga bisa ya. Siap. Cuma ini tidak ada Iya, betul. nilai yang Saling keluar, jadi mengingatkan. bingung ini nomor benar berapa, salah berapa. Nah, itu Iya, betul Pak. makanya seharusnya itu ada, sehingga kita bisa memetakan. Oh, kita ini segitu. Iya. Seperti Pak Roni yang salah kirim tadi, sebenarnya Pak Roni itu sebenarnya isi hatinya kita semua. Kenapa kita kok tidak dikasih tahu nilainya gitu? Betul Pak Roni. Harus tembus komisi 10 Pak Roni. Sudah nanti. Ya, komisi itu kan bagi hasil, Pak. Oh, Tapi iya. yakin Pak Roni. Pak Roni, Ya, Pak Roni siap. harus yakin ketika memudahkan orang lain pasti kita dimudahkan. Pak Roni. Nah, ini Ya, yakin. saya ingat Usman. siap. Usman. Siapa SPD. dosen? Ini Saya dari sudah awal mengontrol. portofolio ya, Mas Saya Usman. sudah mengontrol dari hati gitu. Insya Allah belajar ini. Tak buka lagi kitabnya nanti Pak Yus. Mas Tapi bener loh, apa namanya, kemarin itu saya nanti sempat pasti akan mau mudah, apa Pak. namanya, Siap. sempat mau belajar banyak gitu. Ternyata sama Pak Yusman suruh belajar kisi-kisi aja, Bu. Nah, ya itu namanya apa ya namanya? Ya untungnya gitu loh Pak Yusman kemarin ngasih tahu, suruh belajar kisi-kisi aja gitu. Ya, Jadi nggak ngelebar kemana-mana gitu. Iya, lolos Kak Wit ya. Sehat-sehat selalu Alhamdulillah, Pak Pak. Yusman. Kak Wit ya.
Kak Widya lulus. Tapi termasuk saya lolos. kemarin belajar itu juga sih Pak Yus, Ya, apa Pak namanya? Roni. Belajar yang Lolos. dikasih sama dosen itu juga Tidak, sih. Pak. Hai. Kak Widya. Tidak, Pak. Sama Tetap kayak semangat Kak. Iya. Sama. Semangat, Pak. Ini Sambil biar bertanya Ibu Bapak, untuk pendaftaran ke, mohon maaf ya, untuk yang mengulang, untuk pembayaran ke BTN-nya apakah sudah tahu? Terus Pak Dio? Halo? Tes? belum, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Mekanismenya belum tahu ya. Coba nanti saya cari. Katanya sih kalau mau mungkin tahu harus daftar dulu ya. Katanya gitu. Informasinya Harus nanti daftar. kita Iya. bayar dulu daftar, terus nanti bayar ke Bank BTN. Mungkin Bu. Oh gitu. Nanti saya kasih linknya deh. Saya Coba ada semalam di lihat. situnya kalau nggak salah. Kemarin itu ada soal tentang ini loh Pak Beni, mungkin bisa bantu itu tentang geografinya, teduh seisme itu loh. Ada yang dapat soal itu enggak? Ya, ada. Iya kan Pak? Pak Beni mungkin bisa bantu buat teman-teman itu, karena di situ ada infografis. Kemudian yang ditanyakan daerah teduh seisme gitu. Daerah apa, Bu? Teduh seisme, daerah. Seisme. Iya, seisme gempa. Jadi tapi ada seisme kata kegempaan. Kenapa? teduh seisme gitu loh Pak. Kalau teduh seisme itu sepengetahuan saya daerah yang tidak terdampak gempa, tapi sekitarnya terdampak. Kalau tidak salah itu. Saya kok baru dengar nih ya. Loh, ada kok Pak. Seisme ada. Jadi di situ ada Sumatera, ada Kalimantan, itu infografisnya tentang gempa-gempa yang terjadi gitu. Kalimantan, Bu. Intinya gini, Iya. Bu, ya kalau kegempaan kan kita di Kalimantan. Kalimantan. Lempeng Eurasia ya, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Otomatis kalau lempeng itu bergerak, terutama Indo-Australia ke utara, menyebabkan gempa, Bu. Itu gempa tektonik. Nah, kalau gempa vulkanik ya gunung meletus itu, Bu. Biasanya beriringan setelah gempa tektonik juga vulkanik. Nah, kemudian ada gempa runtuhan seperti gua yang roboh, gedung yang roboh, meteor yang jatuh itu juga banyak. Nah, kalau yang itu gempa teduh gempa kok baru dengar saya. Bukan, teduh Itu ya. seisme, Pak. Teduh Oh, seisme. teduh ya. Kalau tidak Teduh, salah, teduh. kalau tidak salah kesimpulan soalnya yang ditanyakan itu kenapa Kalimantan kok stabil ketika terkena gempa? Oh iya. Itu. Karena di situ pertanyaannya. nggak ada gunung aktif, Pak. Nggak ada pertemuan lempeng, Pak. Nah, itu kalau tidak Beda salah. ya Pak, kalau saya pertanyaannya daerah mana gitu, daerah mana yang Oh iya. Kan ada yang Sama Bu Indah. Iya, ya kan Soal daerahnya ya Bu Eni ya. Iya, betul. Iya, Mana yang- saya kenapa, pilih Bu? Kalimantan. Iya, saya juga. Gitu. Ya, karena- Kalimantan jawabannya. Karena Kalimantan tidak langsung bertemu pertemuan lempeng. Jadi pokoknya gini Bu, Ya, kalau betul, itu. Barat Ya, betul, Sumatera, benar. Maaf. Selatan Jawa, Selatan Bali, Selatan Nusa Tenggara sampai ke Maluku itu rawan gempa karena ditumbuk ya dari lempeng yang selatan Indo-Australia itu. Maka kalau Kalimantan kan di atasnya, istilahnya di tengah-tengah. Satu daratan dengan Asia, jadi agak aman. Ya. Oh, jadi Ya, meskipun karena saya materinya sama, ngawur. ternyata nggak sama ya soalnya ya. Ya, betul Bu Eni, maaf. Analisa saya kayak gitu. Jadi analisa saya itu ngawur ya. Oh, kenapa Kalimantan itu saya pilih? Alasan saya Kalimantan itu stabil karena lebar itu. Nggak tahu kok beruntungnya betul saya. Iya. Itu saya tidak menganalisa kayak Pak Beni karena ada tumbukan apa enggak. Karena saya pilih yang paling lebar sehingga saya pilih Kalimantan gitu. Kalau saya milihnya mikirnya kalau Kalimantan Kalimantan aman cuma, gitu. diapit oleh enggak, kalau saya milihnya ini Bu, Kebanyakan Jawa. anu itu. Kepikiran Pak Nyoma. Enggak Pak, gini soalnya saya mikirnya tuh kan kalau Kalimantan tuh jarang sekali kan gempa kan. Gempa itu kan kebanyakan di Jawa, di Sumatera keinget gitu. Satu soal. Jadi keinget ya, Nanti- tolong di informasi teman-teman. NTT, daerah NTT itu cocok
untuk jenis titik-titik A, pertanian, peternakan, perkebunan, atau perikanan. Nah, saya jawabnya peternakan. Karena Iya, di situ ada Peternakan. Karena padang rumput, Pak, di situ, Pak. Iya. Ya, padang savana. rumput. Itu Savana ya, sabana ya. Savana. Saya keinget. Step. Ya, kalau Nusa Tenggara Barat sabana kan ya. Kalau Nusa Tenggara Timur stepa. Jadi intinya kalau Nusa Tenggara itu banyak rumputnya. Rumput kan cocok untuk peternakan. Iklim Junghun, iklim Junghun Ya, kalau nggak itu, salah isinya Bu apa? Fitri nanya iklim itu benar. Junghun itu iklim berdasarkan melihat dari vegetasi dan ketinggian, Bu. Catat teman-teman. Saya jelaskan dikit ya. Ya, siap, monggo Mas. Jadi kalau suatu wilayah yang tingginya antara 0 sampai 700 itu cocok ditanami tanaman apa? Padi, tebu, padi, kemudian jagung, kedelai ya. Termasuk kelapa itu di situ, 0 sampai 700 meter. 700 sampai 1.500 angka itu cocok ada, tanaman angka itu ada. teh, tebu, teh, kopi, kina, karet maksud saya ya. Kalau 1.500 sampai 2.500 cemara. Kalau lebih dari 2.500 itu lumut atau daerah tundra itu, Bu. Dingin cocok. Kalau di Soal itu 700 sampai 1.500 ya Pak Ben? Kalau apa, Bu? Di Soal itu 700 sampai 1.500 ya? Nah, itu cocok tanaman teh, kopi, kina, karet, Bu. Tapi itu Junghun ya Pak ya? Junghun, 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 Hun. Iya. Junghun. Jadi penetapan Ya, itu keluar iklim, ketinggian. penentuan iklim berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi atau tanamannya, Bu. Geografi ya, geografi keluar. Geografi banget ini. Pak Pur banget nih. Pak Pur. Pak Pur sekali Terus mau. apa lagi ya. Kalau ekonomi itu aku ngasal Mas. 2 soal itu Hitung-hitungan itu Pak. Boh aku wis. Yang dari Bu Kofi itu keluar benar deh, saya pelajari. Untung saya belajar itu sama Pak Yus. Ternyata keluar loh itu permintaan sama harga keseimbangan, bener-bener keluar. Yang Aduh, saya bener dah. tanya sama Ngitung itu, Pak Bu, ya? Yohanes kan itu Pak. Oh, itu kan saya tanya keluar. Iya, tapi saya nggak bisa ngitung Bu. Saya hitung kancing Bu itu. Tapi insya Allah ini. Saya itu beneran belajar itu Pak. Permintaan sama apa sih? Apa namanya? Keseimbangan itu. Terus itu peta jalur. Berapa itu Pak Yus? Kemarin itu jawabannya Pak Yus? Setengah sama 100. Nah, di Anu ya. teman-teman. Inelastis apa ya? 1/2. Yang elastis itu 1/2, yang keseimbangan pasar itu 100. 100, iya betul. Saya lihat ternyata betul itu Pak. Ya, jebakannya nilainya 50 itu. Kalau nilai ngitungnya kebalik itu ketemu angka 50. Dan 50 itu ada di jawaban. Pasti milih 50. Tapi itu terbalik gitu. Gitu. Iya, iya. Jadi Ya kalau untungnya kita saya itu belajar kita, itu. Ya kita salah menempatkan Saya nggak bisa I di atas dan pancing itu, S di bawah. Ketika kita hitung itu nilainya ketemu 50. Dan ketika dimasukkan ke fungsi penawaran itu seimbang. Tetapi dimasukkan ke permintaan itu tidak bisa, ada seimbang. Tidak bisa ya Pak ya? Ya, kalau 100 Oh, sama-sama gitu. masuk. Saya Jadi langsung ngeceknya dapat itu nilai 100 itu Pak. Ya, cuma harus ngecek Bu. Kalau sudah dapat Oh, nilai itu gitu. masukkan ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Hasilnya sama enggak? Aduh, nggak sempat itu Pak, saya Kalau Pak. sama berarti betul gitu. Oh gitu. Saya pokoknya dapat nilai 100 gitu, saya klik aja gitu Pak, nggak perlu dicek-cek gitu saya mikirnya. Iya, saya Tapi bener. Istri saya ngisinya 50 itu. Nah, suruh hitung ya benar hasilnya 50. Coba rumusnya dibalik gitu kan. Ternyata dapat 100 pas nilainya. Oh gitu. Iya. Ekonomi cuma 2 itu ya kayaknya Mas Ada Yusman. ada perhitungan kalau tidak salah perhitungan itu Perdagangan internasional Devisa juga itu masuk ada. nggak sih? Perdagangan. Oh iya masuk itu. ada PDB. PDP. MEA juga ada. Domestik bruto ada.
Ya, Wah, saya lupa itu yang itu. domestik bruto keluar. Yang MEA itu apa ya, lupa saya. Ada kok. Masyarakat ekonomi MEA, ASEAN ya Bu ya. ASEAN. Iya, ada kok itu Bu. Ya, Iya. tujuannya yang keluar, tujuannya. Oh enggak ya Pak ya? Oh iya, Kalau Kalau nggak salah perdagangan tujuannya. internasional apa ya yang keluar ya? setuju sama Mas Gisman. Tujuan MEA ya. Iya betul. Sip. Ya, tujuan itu ada pasar tunggal, ada perlindungan konsumen, haki, pajak. Pajak itu dihilangkan. Oh ya. Pengakuan hak kekayaan intelektual. Oh. Setelah itu yang paling utama itu ketika di Indonesia itu revitalisasi UKM. Tuh. Dan menguasai ekonomi global. Mau dipusatkan di Asia gitu. Sehingga buntutnya sekarang kan perperangan Asia sama Amerika. Iya. Kalau yang apa perdagangan internasional itu kalau tidak salah apa kaitannya dengan keunggulan komparatif kalau tidak salah. Lupa saya. Kayaknya berkaitan dengan keunggulan komparatif apa keunggulan mutlak gitu. Oh iya, di antara dua itu ya Pak ya. Suruh Ya. milih ya, benar Ya. benar ya. Perdagangan Ya. internasional tentang itu. Keunggulan komparatif, pokoknya belajarnya teori komparatif dan sama keuntungan mutlak dah. Keuntungan komparatif sama keunggulan komparatif sama Adam keunggulan Smith, mutlak. Adam Smith Ya. sama Ricardo itu. Betul. Tentang itu tuh. Saya kalau ada yang soalnya saya ingat jawabannya, tapi kalau ada yang mancing lupa saya. Teman-teman. Terus itu tinggal tentang apa namanya peninggalan kebudayaan Islam itu kan ada wayang ya. Wayang. Kemudian ada ini Masjid Mantingan itu loh yang saya share itu Kudus. itu dari apa tuh yang dari Bu Neni itu soalnya Ya, itu. sama kaligrafi. Saya ingat 2 soal nih sosiologi teman-teman. Yang pertama, saya di situ cukup bingung ya. Itu lembaga hukum sama lembaga agama. Nah, di situ fungsinya ditanyakan. Itu sulit sekali itu analisisnya. Lembaga hukum sama lembaga agama hampir sama tujuannya. Itu yang saya ingat. Itu yang pertama, fungsi lembaga agama sama lembaga hukum ya. Kemudian yang kedua itu ada di soal latihan formatif yang ada di modul Pak Subandi itu loh, yang mobilitas vertikal melalui antar generasi melalui lembaga pendidikan. Nah itu yang dia itu ada narasi dulu tentang tentang mobilitasnya. Intinya jawabannya itu lembaga pendidikan aja, mobilitas sosial vertikal naik antar generasi melalui lembaga pendidikan. Itu soal 2 sosiologi yang saya ingat. Itu ya Pak yang anaknya di pesantren gitu ya? Ya, betul sekali gitu. Iya. Gitu. Sama satu itu Bu, kita harus menganalisis fungsi lembaga hukum dan lembaga agama. Itu cukup sama, hampir sama, bingung aku. Fungsi lembaga agama itu tujuannya apa? Fungsinya apa? Lembaga hukum itu apa? Di situ. Sulit sekali itu. Kok soalnya mirip kayak yang di modul ya? Terus soal ini juga harus kita sabar, mending kalau kemarin tuh saya soal yang itu loh, yang ada tabel tapi real jawabannya, kita menganalisa. Kalau saya itu saya kuningin dulu ragu-ragu. Ketika banyak waktu baru dianalisa karena pelan-pelan yang angkanya kecil-kecil banget itu. Oh iya, betul. Ada beberapa itu yang tabel tentang ikan di mana itu ditanya Mas. Iya, itu kayaknya perlu Ibu, apa namanya, kayak perlu ditulis satu persatu, apalagi kalau saya matanya sangat sensitif ya.
Karena itu menyita waktu, mending itu dikuningin aja. Kalau masih banyak sisa waktu baru pelan-pelan ngelihatnya. Karena itu cuman nganalisa doang, kita real. Ngelihat mana Surabaya, mana Malang. Kan tulisan yang kita Iya. cari, mana Lamongan gitu. Kalau saya gini sih, Bu Indah, itu kan di jawaban itu kan sudah ngerucut disebutkan sih daerah-daerah mananya. Saya cari aja daerahnya gitu. Saya sih gitu. Nah, ini Terus lagi sama kemarin itu ya Pak Yo ya, saya ini yang takut kehabisan waktu. Kemarin itu saya coba emang banyak ragu-ragunya ya Pak Yo ya. Dari 100 sekian soal itu hampir kurang dari 20% itu saya nggak pernah yang namanya saya langsung apa sih itu? pilih. Apa sih itu? Pilih bener itu enggak. Saya pencetin semuanya itu yang ragu-ragu semua. Baru 15 menit terakhir itu loh, baru saya ganti semua itu Pak. Iya. Betul. Nah, Pak Yusman, nih sampean ini bisa mengartikan nggak nih? Ini keluar juga nih kemarin. Regres sama progres, Mas. Itu tentang perubahan sosial budaya, termasuk regres, progres itu. Regres itu apa? Progres itu apa? Nah, aku nggak tahu kemarin tuh. Progres kan ke kebaikan, kemajuan. maksudnya memberikan manfaat. Kalau regres itu kan kemunduran, jadi berkurang. Oh, itu ada istilah itu Mas kemarin Mas. Itu bentuk perubahan sosial budaya itu keluar itu. Boleh nambahin? Silakan. Kalau progres itu yaitu kemajuan, bener. Regres itu sudah terjadi, udah jelek, baru ada upaya perbaikannya gitu. Oh. Iya. Siap. Itu keluar kan Bu Indah? Ya benar, kemarin ada itu, benar. Iya. Gitu. Bentuk perubahan sosial budaya itu. Ya, alhamdulillah lah ya. Satu persatu, dikit-dikit teman-teman bisa panas lagi, bisa memulai dengan semangat. Saya yakin pasti semuanya nanti bisa berhasil nih tanggal 27 ya, 28. Kita saling mendoakan aja dari jauh. Belum bisa bertemu juga ya karena pandemi masih belum berakhir. Positifnya 27 Pak, retaker Pak. Kan retaker dulu baru UP. 27-28 tuh kemungkinan 27-nya retaker, 28-nya UP angkatan 4. Kayak kita dulu kan ada 2 jadwal juga. Kita kan tanggal 27 besok ini Pak. Belum. Angkatan 4 itu Desember, Mas. Oh gitu. Mereka kan belum booking, Mas. Oh gitu ya. Teman saya soalnya di Riau, dia masih PPL, Mas. PPL Desember tanggal 12, Pak. Ya, PPL dulu. Iya, betul. Akhir bulan kayaknya mereka ukir dulu. Ya. Jadi kita anggap 27 aja biar Mendaftarnya kita... kapan, Pak Yus? 18, Pak, Bu. Tanggal 18 dibuka. Mendaftarnya dibuka di 18, iya, Pak. Iya. Cukup untuk persiapan ya, Kak. Ya nanti paling saya seperti biasalah ya teman-teman, nanti saya akan berusaha memfasilitasi kembali. Mungkin ada yang lupa gitu ya, mohon maaf untuk informasi retaker tanggalnya saya nanti akan ingatkan supaya jangan tertinggal atau ketinggalan batas waktu pendaftarannya dan pentransferan uang ke banknya gitu. Takutnya sayang kalau misalkan ketinggalan retaker ya, karena jangka waktunya bulanan lagi ya Mas Yusman ya. Takutnya itu sih. Teman-teman kita ini berarti UKIN-nya lulus semua ya Pak Yo ya? Pasti lulus semua. Iya, karena statusnya kan UP cuma. UP semuanya. Iya, Di Telegram itu soalnya ada yang UKIN nggak lulus itu Pak. Mungkin tidak lengkap Bu. Portofolionya kurang maksimal bisa sih. Mungkin. Iya. Kemudian ini udah dibahas ya, ini dari Pak Yusman juga kemarin tuh. Makasih banget nih Pak Yusman, banyak berkahnya nih, banyak ngasih
ke kita ilmunya, benar. Iya, benar Kadang saya Bu. nggak komen, tapi saya ngamati Habis download. liburan Bu, jadi Pak Yusman senang ini. Iya, waktu sebelum kita ini UP gitu kan Pak Yusman ngasih, waduh, kayak PTK itu kan keluar itu yang dikasih Pak Yusman itu. Tahap-tahap itu apa siklus ya Pak ya? Kalau nggak salah itu. Menurut Tagat. Itu keluar loh PTK. Udah gitu yang jalur itu loh, jalur Portugis, Spanyol, Persis ya? Belanda. Iya, keluar. persis. Bener. Bener itu persis Pak banget. Yus, berkah Pak Yus sehat. Itu Pak Yus. Amin. Pak Yus, itu saya isinya itu Belanda yang pertama datang ke Indonesia dengan garis biru. Jawabannya begitu ya Kak? Lupa saya, sebentar saya lihat anunya. Harus lihat petanya itu Bu. Iya, Kalau coba enggak- lihat. Mana ada? Iya, kalau nggak salah itu yang ditanya itu kan garis biru kan kalau nggak salah. Bukan ya? Itu apa? Portugis itu 1512 datang, ya. Lewat Selat Maluku, lewat Selat Malaka menuju Maluku itu tahun 1512. Belanda lewat Selat Malaka juga, tapi menuju ke Banten. Lalu ke Madura dan ke Bali, lalu ke Maluku. Jadi sama-sama tujuan akhirnya Maluku. Cuma tahunnya 1596. Nah ini ditanyakan kan yang ke Maluku itu. Kalau Inggris itu ke Ternate kan. Dia ke Selat Malaka tapi ke Ternate, tidak ke Maluku. Jadi lebih dulu Portugis Bu, 1512. Itu Kak Widya. Kalau kemarin saya pertanyaannya ini jalur yang digunakan Belanda gitu. Ya. Jadi Belanda itu melewati Selat Malaka, setelah itu ke Banten, setelah itu ke Madura, setelah itu dia ke Bali, setelah ke Bali baru dia ke Maluku. Itu Kak Widya. Nanti saya fotokan Kak Widya. Fotokan. Kalau di soal Ya. saya itu gambar peta yang Pak Yus share. Lalu di situ suruh pertanyaan yang benar. Menentukan pertanyaan yang benar dari gambar tersebut. Iya, kayak gitu. Ya, alurnya kan Bu, yang betul kan Bu. Iya. Iya. Alur yang benar, ya. Kalau saya sih kayaknya seingat saya itu Pak. Yang pertama kali datang ke Ternate gitu kalau nggak salah sih. Portugis ya. Iya. Mungkin ada beda soal ya. Oh iya, Iya, beda itu. kali ya Bu En. Tapi kayaknya hampir sama semua soalnya Bu. Cuma apa pemahaman Kalau nggak kita. salah itu Pak, saya itu makanya kan saya langsung ketemu, oh berarti yang ini garis merah itu. Portugis ya, pertama kali. Iya. Ya. Soalnya kan kalau misalkan Belanda itu kan ke Jawa, bukan ke Ternate. Belanda, ya betul. Apa memang nggak sama ya? Soalnya ya. Tapi lewat Selat Malaka semua kan itu? Iya. Cek. Ya, lewat Selat Malaka semua. Betul. Cuma tujuannya memang ke Maluku semua, kecuali Inggris. Itu. Nah ini soal PTK Pak Yusman, Mas Yusman, Ya. yang ada istilah dideminisasi, itu kan posting ya Mas. Itu kan jawabannya jurnal ya, betul nggak? Iya, diseminasi. Iya. Itu Seminasi selain itu. jurnal salah kan ya? Ada dua, Enggak. cuman ada dua ya? Seminasi itu sebenarnya ada dua jenis PTK. Sebenarnya itu kalau kita memperhatikan waktu kita upload UKIN, itu bisa jawab. Ketika upload UKIN itu kan ada pilihan. PTK itu diseminasi itu bisa tingkat sekolah, diseminarkan di sekolah, dan hanya disimpan di perpustakaan. Itu masuk sudah. Pertama kan. Terus yang kedua? Ya, yang kedua itu dijurnalkan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Iya. Itu anunya. Nah, yang saya teorinya. ingat di pilihan gandanya itu hanya ada koran, sama Pak Imam ketiduran itu. terus apa ya? Pokoknya jurnal. cuman jurnal yang Iya. betul itu. Yang lain Iya. salah. Gitu. Pak Imam ketiduran.
dari tadi. Pak Imam, ngopi Pak Imam. Ingat ada rekamannya. Kasihan. Pak Imam terlalu banyak goes ini. Tapi sehat. Iya. Guys. Ayus, ini ada soal yang sudah lupa, itu yang tentang majemuk. Oh, kecerdasan majemuk. Iya, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu meliputi kecerdasan kognitif, kinestik, Bu. Kinestik juga. Kinestik itu gerak, menari. Kalau olahraga itu lari, lompat jauh itu kinestik. Iya. Kalau kecerdasan majemuk, kecerdasannya multi Kak, banyak kemampuan anaknya itu. Dia bisa kinestetik, gerakan, dia bisa audio visual. Yang pasti kecerdasan bakat anak itu banyak lah di situ ya, kan majemuk ya. Ya. Nah, jadi keinget lagi. Ini Mas Yusman soal pedagogik, saya juga kayaknya salah nih. Penentuan bahan ajar. Jadi di situ ada pilihannya video, terus jenisnya termasuk bahan ajar ke jenis apa? Audio visual. Nah, itu tuh. Itu termasuk ke dalam bahan ajar apa gitu intinya. Iya. Audio visual, terus video, pokoknya yang termasuk dalam bahan ajar adalah apa? Oh iya iya. Itu pilihannya tuh saya bingungnya antara mau milih video sama audio visual. Nah itu bingung aku. Soalnya sama jawabannya. Ingat Iya. nggak sampean? Ingat kalau nggak salah saya pilih audio visual itu entah benar atau tidak. Berarti Karena aku salah. Aku lihat jawabannya itu semua yang ada itu keempat-empatnya terwakili oleh audio visual. Oh iya. Sempat Jadi dibahas. isinya itu audio visual ya. Iya, sempat Kalau dibahas saya sama Bu video. Neni sebenarnya itu. Buka teko tuh Pak Imam aku. Ini mulai tadi pagi itu kan sampai sore itu Pak Imam baru datang itu kan. Iya. Cuma semangatnya luar biasa, Pak Imam. Iya. Kenangan manis. Loh MGMP kalau nggak ada Pak Imam mah sepi. Gitu ya Bu En? Iya. Pak Imam jadi apa ya namanya ya? Ayo kita Pokoknya tentukan aja nih, kita buat sekolah, kepala sekolahnya Pak Yusman. Jangan, cocok. Ini kami Guru dia. PP-nya Pak Roni. Iya, Ini ketemu. Kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan kompleks. Itu berupa ada dua jenis, verbal dan non verbal. Verbal non verbal. Yang verbal itu logis dan jasmani. Yang non verbal itu kinestik atau tingkah laku. Nanti saya kopikan ini catatannya. Bentar. Ini catatannya istri bukan catatannya saya. Siap. Kalau catatannya saya jelek sekali Kabit ya. Oh ini istri juga ikut PPG ya Pak Yus? Nah ini catatannya ini. Nah, Sampean scan aja Mas. Ya saya nanti scan PDF ya. Iya. Scan PDF nanti. Nanti kirim ke grup ya Mas. Enggak laku. Ya anak ini. Apalagi ya. Kalau PTK ini ya. Pak Yus yang ini apa peralatan prasejarah yang isi titik-titik itu Pak? kapak sama menhir. Oh kapak dengan menhir. Urutannya sudah dikirim sama Pak Seno di grup. Di grup informasi Kak Wid ya. Ya sudah dikirim Oh, sama iya. Pak Seno. Alat prasejarah, kapak perimbas, alat serpi, kapak persegi. Pak Seno, kok tidak muncul ini? Apa Seriawan Pak Seno? Hanya bisa Iya Pak, saya mengamati aja Pak. Mendengarkan aja. Pak Seno, Bagian Pak Seno pengawas. lulus ya? Pak Seno lulus. Pak Seno lulus. Pak Seno lulus ya, puji Tuhan. Iya. Oh gini, Bapak Ibu, kemarin ada tentang soal etika itu setelah kita melakukan penelitian dan tindakan kelas, apa tindak lanjutnya? Setelah penelitian itu apa tindak lanjutnya? Itu. Jadi tindak lanjutnya itu jika masih kayaknya soalnya masih ada beberapa siswa yang belum tuntas. Jadi tindak lanjutnya itu bimbingan khusus pada anak tersebut. Jadi tindak lanjutnya bimbingan khusus. Misalnya ada 2 orang gitu.
Yang tidak lulus itu kalau tidak salah pilihan pertanyaan jawabannya itu ada bimbingan khusus untuk mengetahui kesulitannya siswa tersebut gitu. Oh, iya. Ada refleksi juga, ada yang PTK itu agak kompleks ya sebenarnya. Sulit, Mas. Iya, agak kompleks. Kayak brainstorming ke opo Ya. dalam hatiku gitu. Kalau tidak biasa kalau tidak pernah nyusun PTK atau tidak pernah baca itu kayaknya kesulitan. Oh. Itu. Jadi termasuk C4 itu ya, susah itu ya. Iya. Iya, siap. Apalagi ya? Itu kemarin Pak ada, saya agak bingung juga itu pedagogik tuh KD-nya itu dia KD-nya C4 ya, menganalisis, tapi pertanyaannya itu ada yang C1, kemudian ditanyakan yang mana yang paling cocok tujuan pembelajar IPK-nya gitu loh. Ingat nggak ya soal itu? Kalau menganalisis sih biasanya Bu ya, kalau sepengetahuan saya, dia bisa kemana-mana sih. Jadi di breakdown-nya gitu ya, di breakdown-nya. Saya ingat ada analisis. Iya, menganalisis dia kan, KD-nya menganalisis. Tapi kalau saya Bu ya, saya nggak terfokus sama IPK-nya Bu. Saya terfokus sama materinya. Itu ekonomi. Saya ingat. Jadi saya memilihnya di materinya yang cocok sesuai dengan kompetensi dasarnya. Jadi saya nggak fokus di IPK. Trik saya itu kemarin. Bisa ingat nggak biar terbantu teman-teman gimana itu? Saya nggak lupa. Saya ingatnya hanya mapel ekonomi itu. Tapi saya cara menjawabnya tidak fokus di bukan di IPK ya, mohon maaf. Kata kerja operasionalnya kayak menganalisis, kayak menjelaskan, saya nggak fokus di situ. Iya, kita diminta IPK-nya kan, kita suruh diminta bikin IPK-nya kemarin itu. Nah, kalau saya pribadi, saya langsung fokusnya di materinya yang cocok sama kompetensi dasarnya. Kalau saya pribadi. Ya, ada dua cara sebenarnya penentuannya IPK itu. Kalau triknya Pak Theo itu kan sebenarnya memang benar jawabannya itu ada yang bukan ekonomi. Ada yang bukan ekonomi, ada yang ekonomi. Kalau Bu Iksan mungkin kan, ke titik beratnya ke KKU. Sebenarnya dua cara itu bisa kita tinggal kita lihatnya kejeliannya kita lihat apa dulu. Kalau kita ketemu KKU dulu ya berarti dasarnya kita berangkatnya dari KKU. Tapi kalau kita teliti dulu materinya seumpamanya keempat-empatnya materinya sama-sama ekonomi, berarti kita bergerak ke KKU-nya gitu. Mungkin itu kalau saya lihat KKU-nya itu Pak Yus. Ya, betul. Ya, gimana Bu Tini? Kalau saya untuk pertama kan kita lihat KD-nya dulu. Setelah kita lihat KD-nya kan menganalisis itu kan berarti C4. Saya ingat banget waktu itu komprehensif saya ditanya itu sama Pak namanya? Bukan yang guru sejarah, satu lagi siapa ya? Saya lupa. Pak Dewa, Pak Kasih. Pak Kasih. Tanya sama Pak Kasih. Nah, dia tuh menjelaskan ke saya ingat sekali dia bilang gini, Bu Mutini, kalau KD-nya itu C1, maka IPK-nya C1. Terus dia ngejelasin tuh, saya ingat sekali. Jadi ada IPK inti, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, berkaitan dengan menganalisis, kalau KD-nya menganalisis berarti kan C4. Maka untuk IPK-nya minimal C4. Kalau IPK-nya kurang dari C4, maka seharusnya dihindari. Kenapa? Karena menganalisis ini berarti si peserta didik ini sudah digiring untuk bisa C1, C2, C3. Dan saya ingat banget ketika berkaitan dengan menganalisis ini Bu Dona waktu itu kan berkaitan dengan Pak Pur. Waktu itu Bu Dona suruh share screen tentang RPP ekonomi. Nah, Bu Dona itu menjelaskan. Nah, menjelaskan itu kan C1. Nah, kemudian Pak Pur ngomong gini, Bu Dona, kalau bisa jangan menjelaskan, langsung aja menganalisis. Karena kalau sudah menganalisis itu berarti sudah mewakili C1, C2, C3 gitu. Demikian sih, jadi ada IPK inti, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Kalau IPK inti itu
adalah IPK yang di bawahnya IPK kunci. Kalau IPK kunci itu setara dengan KD. Jadi kalau KD-nya menganalisis, maka IPK-nya menganalisis. Sedangkan untuk IPK pengayaan, berarti IPK-nya lebih tinggi dari IPK kunci. Jadi C5 atau C6. Demikian sih yang saya ingat, teman-teman. Gitu. Siap. Iya, paham sih. Tapi kalau memang tuh susah ya, Bu Tini ya, Pak Isman, susah sekali. Kita harus berpikir kita kita tujuannya mau ke KKO-nya atau ke materinya gitu ya. Dua-duanya itu harus sinkron gitu. Betul. Itu memang. Ya itu pasti akan keluar itu. Saya yakin tuh akan ditanya lagi itu untuk cara menganalisis KD dan sebagainya itu. Iya. Kemudian ini Pak Tio tentang penilaian. Penilaian itu ada kemarin ada 3, saya juga lupa. Kemudian apakah penilaian ini udah sesuai apa tidak? Gitu pertanyaannya. Susah loh itu. Itu gimana itu? Itu tadi udah dibahas, Bu. Itu tentang itu tentang prinsip penilaian. Saya ingat banget dan itu saya jawabnya juga nggak tahu benar. Saya jawabnya itu visibilitas atau jadi ada akuntabel, reliable sama apa itu? Itu tentang prinsip penilaian itu, Bu. Itu ada itu di teori. Bukan, Pak. Kalau saya tentang perencanaan penilaian, jadi rubrik penilaian. Jadi di situ rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ada 3. Kemudian apakah rubrik ini udah sesuai apa tidak? Kita suruh milih di situ. Rubrik tentang rubrik penilaian deh. Tapi saya lupa itu rubriknya. Kalau yang rubrik ya. Rubrik mungkin ada yang inget rubrik itu gimana? Rubik ya. Mas Yusman mungkin ingat? Kayaknya di RPP itu, Pak. Di RPP ya? Rubrik itu. Rubrik itu kan di bawah. Rubrik itu kan kolom, bentuknya rubrik itu pasti kolom dah. Itu intinya. Kalau ada kolom-kolom itu rubrik. Rubrik itu biasanya untuk menilai keaktifan. Kalau misalnya muncul nilai banda itu rubrik kan. Rubrik itu bentuknya checklist atau penilaian angka. Itu rubrik. Hampir dengan skala Likert. Kalau kita penelitian kan skala Likert yang digunakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau rubrik itu biasanya 1, 2, 3. Itu muncul. Saya ingatnya itu memang rubrik itu ada, cuma enggak terlalu ingat saya soalnya. Kalau yang validitas ada. Itu ingat saya validitas itu. Iya itu yang saya sama penilaian proses. Penilaian proses saya lupa, ada soal penilaian proses itu. Cuma kalau ada yang mancing soal-soalnya pasti ingat saya. Iya, ingat. Soal proses ya. Ini gimana nanti Pak Tio kelanjutannya Pak Tio, kita meet-nya kapan lagi? Ini semoga bisa membantu teman-teman. Monggo Mas, kalau saya sih hanya memfasilitasi linknya aja. Saya kan tetap panjenengan ya yang mungkin yang memang banyak pengalaman gitu ya, menyesuaikan waktu jenengan aja, mau di kapan lagi gitu, dan sesuai kebutuhan ibu bapak. Mungkin ibu bapak ada yang mau fokus sendiri dulu, nanti baru mau di hari apa kita adakan meet lagi. Sepertinya kalau terlalu malam juga kasihan teman-teman ya. Betul. Kalau bisa nanti agak sore, mungkin jam 2 atau jam 2:30 ya, atau jam berapa gitu. Ya 1 jam 2 jam lumayan lah. Bisa. Ini juga kayaknya Indonesia Timur udah larut banget. Semangat Kak Tio. Iya, tetap jam semangat. 11 ya. Pasti dimudahkan nanti Kak Tio. Kita mesti berjuang sama-sama. Kita yang sudah berhasil juga belum tentu, maksudnya ya masih harus berjuang kembali ya Mas Isman, karena kan terkait dengan jam pelajaran yang ada di Dapodik kan harus diperjuangkan juga seperti itu.
kita sama-sama masih berjuang, tetap semangat, jangan berkecil hati, dan saling bergandengan tangan baiknya. Teman-teman, kita bisa bersama-sama sukses bareng gitu ya. Intinya tidak meninggalkan satu sama lain. Nanti sukses di tanggal 27 lamanya dan mempersiapkan Mic-nya kemeresek Pak Tio. Mic-nya kemeresek. Punya Pak Tio apa Pak Roni ya? Tes. Oke. Punya Pak Roni itu. Paling kena sticknya pancing itu. Kena sticknya pancing. Iya. Tadi itu ada yang nulis nggak sih Pak? Maksudnya soal-soal yang kita ingat itu tadi? Ada, sebenarnya Bu Vera punya rangkumannya. Tinggal minta sama Bu Vera nanti, itu kan kata kunci punya Bu Vera. Nanti kalau ada kata kuncinya kemungkinan kita ingat soal secara utuh nanti. Mungkin saya lupa, mungkin Pak Tio ingat, mungkin Bu Fitri ingat, Bu Nurul ingat nanti. Itu nanti kita Iya, saling, itu kan saling bisa mengaitkan nanti. itu Pak maksudnya Pak. Soalnya kemarin yang saya terakhir mau UP itu saya juga gitu Pak. Jadi rekaman ini saya saya putar lagi, kemudian juga saya tulis-tulis gitu yang penting-penting gitu. Iya, enggak apa-apa, nanti kita share di grup informasi, khusus informasi. Nanti kita soal itu kita padukan dengan kisi-kisi. Kita geraknya dari kisi-kisi aja. Kita misalnya kita pilih kisi-kisi nomor 1 tentang apa. Mungkin ada yang ingat Bapak Ibu soalnya tentang apa. Nanti mungkin ada yang bersedia menuliskan soalnya atau mengetikkan di chat atau di mana, enggak apa-apa. Atau di WA, ada yang bertugas kayak gitu. Jadi setidaknya kita memudahkan Bapak Ibu untuk mengingat soal dan mencari jawabannya gitu. Ya, semoga Bapak Ibu yang sudah lulus ini tidak bosan-bosan membantu yang masih kelulusannya masih tertunda. Saya juga belajar lagi nih Pak. Ya, sekalian yang mau ikut P3K bisa nimbrung juga. Iya, mau nimbrung lagi saya. Saya bisa kasih saran itu, saya benar-benar belajar di YouTube-nya Yuda Aryanda. Sama persis, jadi saya nonton YouTube-nya deh. Emang sih durasinya panjang ya, lebih dari 1 jam. Cuma memang belajarnya ringkas banget, enak, mudah dimengerti gitu. Saya belajarnya dari YouTube beliau. Iya, betul. Betul Bung ini. Mungkin ada sistemnya ya. Memang ada tipe belajar, mungkin ada yang bisa sendiri, ada yang bisa bersama-sama, ya. Auditori Mungkin, itu kan yang ya. sampean kemarin sosialisasi Mas, RPP berdiferensiasi. Ya. Bukan saya. Gaya belajar Itu RPP apa toh Pak Iku Pak? Berdiferensiasi Iku. Kerjanya Pak Roni. Itu diferensiasi sebenarnya kita itu memperlakukan anak itu secara berbeda. Jadi kita itu memetakan anak itu berdasarkan beberapa kemampuannya. Jadi kita melayani anak itu bukan secara klasikal, tapi secara kelompok kecil. Intinya itu. Oh gitu. Ya, dia anak yang suka menggambar, kita ajari IPS lewat menggambar. Anak-anak yang suka tentang melihat video, kita ajari anak-anak belajar IPS melalui lihat video. Oh iya, ingat Pak. Ya, Kayaknya itu pernah kok dulu itu. Ya, cuma gurunya nanti lebih ekstra nanti kayak gitu. Aduh sulit. Tidak muncul di soal UP tapi itu masih belum muncul. Itu apa? Di dalam Pak Yus ngomong. Pabrik, siswa sebagai pabrik itu sistem pembelajaran seperti pabrik, ada input, ada proses, ada output, itu keluar juga. Yang bahasa Inggris itu Pak Tio. Yang bahasa Inggris. Apa? Ya, yang saya pernah share 4 kolom itu, 4 kotak itu, lingkaran itu, kan pernah saya share kemarin. Yang ini mungkin. Iya. Yang tahapan-tahapan itu ya, siklus itu ya. Yang ini. Nah, yang ini. Iya.
Nah, ini kan keluar Itu ini keluar kemarin. betul. Iya, gambarnya persis seperti ini juga keluar kok. Betul. Kita disuruh memilih di mana tempatnya gitu. Gimana Bapak Ibu? Kita Ya. sepakati kapan ini? Bapak Ibu, Kita kapan? harus bisa semua ya, karena kita melihat rekaman sama live kita mendengarkan sendiri itu sensasinya beda nanti. Iya. Daripada kita melihat rekaman Kalau saya lihat di jadwal Ibu Bapak yang retaker itu kan terakhir tanggal 20 ya Mas. Untuk administrasi gitu ya. Iya. Paling Ibu Bapak fokus dulu di pendaftaran administrasi biar nggak terlalu memikirkan soal. Nanti kalau sudah berhasil lolos, nah nanti kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Bisa di hari Minggu atau hari Senin. Nanti kita ngambil waktu sore aja. Karena yang penting jangan saran saya saran saya selama menunggu, Bu Mut ini kan sudah share video-video itu mungkin untuk belajar mandiri dulu. Ya, nanti kita kaitkan dengan diskusi. Gitu. Jadi enak kan? Nanti kita sudah mempunyai kemampuan dasar, kita tinggal menajamkan saja nanti, mengingat kembali. Kita pakai sistem pembelajaran recalling aja. Iya, gitu. Siap. Iya, betul. Karena tanggal 20 ini terakhir 23.59, yang penting jangan lewat tanggal 20 inilah ya. Nanti di tanggal 25 nanti ada penginstalan uji coba. Ya. Tanggal 25 seperti yang kayak dulu itu uji coba daring seperti biasa domisili, nanti akan ada kayaknya di rentang tanggal 22, 23, 24 ini sudah masuk grup lagi ya. Ibu Bapak masuk grup baru lagi untuk masuk ke dalam pengawasan. Nah, nanti akan ada penentuan. Kita nggak tahu ya, apakah dibekali lagi oleh UM. Kita harapannya sih dibekali ya. Ya. Semoga dibekali. Cuma jadi pembekalannya Pak, pembekalannya itu yang disayangkan itu, mohon maaf ya, dosen itu seakan-akan tidak siap Pak. Beberapa dosen itu Pak. Iya. Jadi ceritanya itu panjang lebar, tidak mengenai kisi-kisi. Seandainya itu bisa dievaluasi, kita dikasih angket evaluasi, kita evaluasi pembekalan UP itu fokus kepada kisi-kisi seharusnya. Oh, Benar itu Pak Yus, ada Mas. benar banget. Ada Mas. Jadi sampean ingat nggak waktu kita kemarin habis UP itu kan ada angket tuh nasional itu pusat GPK. Iya, itu tempat curhat itu. Saya jabarkan di situ Mas. Jadi saya langsung to the point. Alangkah lebih baiknya ke depan dalam membuat kisi-kisi harus konsisten dengan apa yang soalnya. Terus lebih proporsional dalam bentuk gambarnya supaya kita nggak sakit matanya. Aku ngomong gitu. Semoga aja dibaca. Sama Pak Yo. Membuat kita jadi mental juga kena ya. Kita sudah pikir capek harus sampai melotot gini itu. Susah. Soalnya kemarin saya juga itu protes juga ya, sebenarnya juga salah sih saya protesnya ke pengawas ya Pak Yo ya. Itu kan memang diagram itu kan emang kecil-kecil banget kan itu. Iya itu. Saya itu sama melotot itu loh. Ya. Aduh Bu, jangan dekat-dekat Bu, kasihan matanya. Kok nggak kasihan dari kemarin saya tuh. Repot dah. Pasti punya banyak problematika emosional di awal UP. Intinya memang dosen sudah mengingatkan ya Pak Dewa, pokoknya Bapak Ibu kuatkan mental selalu ditekankan mental gitu. Apalagi Pak Yoman ya sangat tegas, mental Ibu Bapak banget kuat. Ya mungkin yang diartikan mental kuat tuh ya seperti ini ya, temuan-temuan lapangannya yang seperti ini, seperti itu. Kalau trik saya belajar ya Bapak Ibu, saya belajar gedungnya di awal. Ketika 2 hari menjelang ujian itu saya tidak pegang buku sama sekali. Saya refreshing, saya jalan-jalan, pantai, mancing itu dah. Jadi manggilnya pengetahuan di otak itu gampang nanti gitu. Iya. Daripada kita malamnya itu kita dipacu belajar ngebut, yang pasti pagi itu kita sudah capek. Trik gitu ya, benar Pak Iman, betul. Iya. Tapi memang gaya belajar itu kan nggak sama ya Pak ya. Ya betul. Kalau Bu Nini tadi lihat YouTube, kalau saya tuh lebih suka lihat tulisan Pak. Kalau ke YouTube itu malah saya tuh gimana ya? Itu
mungkin beda gaya belajarnya sih Betul. gitu. Kemudian juga ini kan, karena soal kita panjang-panjang, kita membiasakan untuk ngerjain soal sendiri gitu juga. Karena salah satu strategi kita baca cepat itu kan dibutuhkan di sini ya. Ya, betul. Nggak salah juga kalau ketika di modul kita kan masih ada itu. Kalau hampir sama dengan kisi-kisi nggak apa-apa kita biasain. Karena kemarin saya itu ngelihat sumatif kita itu dari modul-modul itu saya bahas sendiri. Minimal saya baca cepatnya saya pelajarin di situ. Iya. Iya, kalau saya baca soal itu saya tidak baca soalnya dulu. Kan di soal itu kan ada pengantarnya, ada data-data, itu tidak saya baca dulu. Saya baca dari perintahnya dulu. Setelah dari perintahnya, saya lihat jawabannya. Jawabannya Sama Pak Yus. Saya paling males. Baru naik ke soal. Nah, biasanya itu menghemat waktu bagi saya. Saya bisa menghemat waktu 50% ketika melakukan hal itu. Tapi ketika saya baca soal, baca perintahnya, saya baca jawabannya, nggak tahu kenapa saya harus baca soal lagi ke atas lagi. Lupa lagi. Iya benar. Itu. Benar. Sehingga yang pertama saya pangkas, saya tidak baca soal dulu. Iya, trik Setelah itu. baca jawaban, baru saya naik ke soal. Iya. Sehingga tes mohon maaf ya Bapak Ibu, tes P3K pun saya hanya separuh waktu. Separuh waktu saya sudah bosan, saya sudah angkat tangan, Pak, saya akhiri gitu saya. Loh, yakin Pak? Yakin sudah gitu saya. Akhirnya saya keluar duluan, saya milih rokokan aja di depannya di depannya. Nah, ruang. ini strategi bagus ini, Pak. The power of rokok. Jadi ya Pak ya. Jadi kita tahu yang diperintah apa, baru kita cari jawabannya itu di pengantarnya itu ya Pak ya. Ya gitu. Oh, jadi gitu. saya terbalik, bacanya soal saya terbalik. Tidak tahu apa saya memang orangnya terbalik atau gimana, tidak tahu. Iya. Gitu. Dari Oh, Pak Imam baru bangun. Nah, kopi Pak Imam, saya sudah jam 12, saya tidak ngantuk. Pak Imam, ini Pak Imam. Ini obatnya Pak Imam. Pak Imam rencana batal. Iya. Pak Imam tapi katanya mau ke Malang sendiri Kak Widya. Mas Yusman, kalau di grup sebelah gimana ceritanya? Grup sebelah itu tidak ada Pak. Ada pembahasan kelompok. Cuma ketawa-ketawa bahas kelompok. Ini benar enggak ya jawabannya gitu. Tidak ada yang power. Oh, ada yang power. Bahkan ada enggak lulus gitu, Pak? Ada, bahkan ketua kelompoknya ada lulus katanya. Oh. Di Jember ini teman saya di PS itu yang satu kelompok dengan istri itu ada yang lulus Pak. Cewek. Siapa Pak? Ada dua cuma yang lulus. Ada 2 pada 3 itu yang tidak lulus, yang saya tahu itu yang dari Jember itu 2 orang. Istrinya Pak Yus lulus ya? Lulus, alhamdulillah Kak Widya. Iya. Pak Yus nanti di-share aja itu Pak Yus catatan punyanya Nyonya. Ya. Di-scan dulu. Kalau catatannya saya tak jamin pusing bacanya. Bisalah dibacalah. Tulisannya dokter lah. Ya. Semoga lulus semua teman-teman. Amin. Yang penting tetap semangat. Semangat, support. Semangat ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan, langsung aja di grup. Nanti saya usahakan memancing yang suka kabur ini untuk selalu cepat menanggapi. Karena kalian kalau nongol di grup kabur duluan. Suka kabur dan goyang pantat Pak. Goyang pantat terus. Goyang perut itu Kak Widya, goyang perut Kak Widya. Iyalah. Oke, teman-teman, sudah malam, kita lanjutkan lagi di hari yang akan datang. Selamat mempersiapkan semuanya. Doa terbaik dari saya dan teman-teman yang lain untuk kita semuanya. Jaga kesehatan, Pak Iman, Bu Widya, Bu Vera, Pak Roni, semuanya.
teman-teman. Ya, amin. Oke. Amin, Sukses amin. untuk semuanya. Ya Bu Fitri, ya Bu Fitri udah tidur kayaknya. Bu Fitri sampai kurus kelihatan. Ini ada bukti. Saya turun 6 kilo, Pak Yo. Oh. Pak Tio pasti naik. Pak Tio pasti naik. Iya tadi saya tak loh, apa ketemu sama kembarannya Bu Fitri ya? Ya mirip banget tuh ya. Iya, mirip ya. Mirip. Bu Fitri ya jam-jam segini tidur loh, jam 8 biasanya tidur Bu Fitri. Oh, biarin sudah, wes, Pak. Kasihan lagi sakit dianya juga. Iyalah, Iya. sambil di jalan aja. Bu Nopi jangan keluar dulu kan lagi ya. Oke. Ya. Oh. Mau bimtek. Enggak masalah P3K, bukan masalah UP. Oh. Iya, tahu saya, Pak. Stres saya. Saya izin keluar dulu ya. Ya, teman-teman. monggo. Iya. Lolos semua, Iya. lolos Pak semua. Pak Yo dimatikan aja rekamannya, Pak Yo. Ya, siap. Tapi jangan di Pak Yo. Enggak apa-apa Iya. kok. Rekamannya. Enggak apa-apa. Iya. Ini live dulu teman-teman. Ya. Ya. Permisi ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Ya.